menyapa sobat terkasih untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan tentu saja Bapak Evangelis Asen Suhendra juga sudah hadir siap menemani sobat terkasih untuk kesempatan pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan tentu saja untuk Anda nanti yang ingin berinteraksi bisa bergabung bersama kami melalui phone di 0271 735 792. Dan yang pasti kami utamakan yang telepon. Untuk yang SMS kalau masih ada waktu kami coba akan bacakan untuk Anda. Baik sobat terkasih, seperti biasa Pak Asen akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya Pak Asen akan menyapa Anda semua sobat terkasih untuk kesempatan pagi ini. Baik, para pengubah kehidupan, selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam acara ini. Ya, puji Tuhan, senang sekali ya bisa bertemu membagikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita semua, yang bisa menjadi petunjuk, menjadi nasihat, menjadi bahkan jalan keluar bagi kita semua. Ya, firman Tuhan tidak hanya berarti memberikan penghiburan berupa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi juga memberikan jalan, yaitu solusi apa yang harus kita lakukan sehingga kita menemukan jalan keluar di dalam pergumulan, di dalam masalah. Tapi juga firman Tuhan ya bisa menjadi teguran ketika kita mencari jalan keluar, kita sedang menghadapi masalah tapi kita tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Ya, kemudian Tuhan menegur kita, menunjukkan di mana kita salah, sehingga ketika kita ditunjukkan di mana salahnya, ya kita mohon ampun kepada Tuhan, kita memperbaiki sikap kelakuan perhidup kita, maka pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Para pengubah kehidupan, ya, pada sesi ini, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ya, yang saya ambil daripada surat 1 Korintus pasal kedua ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan ya. 1 Korintus 2 ayat ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya, firman dengan jelas katakan, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan supaya ia dapat menasihati dia? Nah, seringkali sebagai umat Tuhan, kita sadar tidak sadar, ya bahkan mungkin dengan kesadaran penuh, kita itu merasa ya bahwa masalah kita begini, hidup kita begini, dan kemudian apa? Kita merasa kalau hidup kita dibuat begini, dibuat begitu, kita akan merasa lebih bahagia, kita akan merasa lebih sukacita, kita akan merasa hidup kita ini akan menjadi lebih hidup. Ya, tanpa disadari kita itu seperti memberi nasihat kepada Tuhan. Tuhan, mestinya hidup saya dibikin begini loh. Contohnya, ya mestinya hidup saya jangan, ya adalah masalah. Saya tahu hidup ini tidak bebas dari masalah, tapi ya kalau ada masalah tolong yang enteng-enteng saja. Yang kedua, boleh ada masalah tapi ya cepat-cepat saja diselesaikan. Tanpa disadari kita memberi nasihat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan harus lakukan kepada kita dan ke dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ya, sering juga kalau kita disuruh berdoa lama, kita bilang lah Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan sanggup melakukan segala perkara. Terus kita makan apa? Ya Tuhan sudahlah, tolong saya Tuhan, jangan lihat kesalahan saya, jangan lihat saya sudah tidak suka berdoa, jangan lihat saya ini malas beribadah, tolonglah saya Tuhan. Ya, tanpa disadari apa? Kita terlalu banyak memberi nasihat kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah di dalam hidup kita, ketika bukan firman Tuhan menjadi nasihat dalam hidup kita, dalam menjalani aktivitas, tetapi kita yang menasihati Tuhan dalam segala sesuatu. Seakan-akan Tuhan itu ya tidak tahu, seakan-akan Tuhan itu tidak mengerti apa yang bisa membuat hidup kita ini menjadi lebih bahagia, lebih senang, ya kan, mungkin lebih berkelimpahan dan lain-lain. Makanya kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca bersama dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Ya, kita tidak sadar ya, betapa banyaknya kita memberi nasihat kepada Tuhan, betapa walaupun mungkin tidak keluar dari omongan kita, tetapi dari hati kita mungkin saya ambil membatin ya Tuhan, sudahlah saya sedang butuh pertolongan, tolonglah saya segera. Ya, seringkali kita tidak merasa ya untuk belajar dari masalah, belajar dari pergumulan, padahal firman Tuhan katakan
Ya, duka cita yang dihasilkan oleh kehendak Tuhan itu menghasilkan pertobatan. Ya, kadang senang tidak senang sebagai orang percaya, kadang ada kedukaan-kedukaan yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, ini yang kita perlu sadari sehingga kita belajar bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup kita ini akan bebas dari masalah, hidup kita ini akan nyaman terus. Tapi yang dia janjikan adalah hidup kita ini akan berkemenangan. Ada masalah, kita tidak patah semangat di dalam masalah kita, kemudian kecewa, kemudian putus asa, dan kemudian tidak mau melanjutkan hidup kita. Ya, kita kemudian akan diam di rumah saja, menunggu nasib, mungkin menunggu mati, menunggu dipanggil Tuhan, karena kita rasa kita tidak bisa selesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Ya, nah, para pengubah kehidupan, dikatakan di sini, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya memang, saudara, firman Tuhan juga katakan, salah satu ayat di Mazmur katakan, seperti hewan kami di hadapan Tuhan. Ya, itu sebuah pengakuan yang jujur, bukan pengakuan yang mengada-ada. Walaupun kita adalah umat ciptaan Tuhan, walaupun kita ini orang percaya ini disebut anak-anak Tuhan, tetapi sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, pikiran kita itu jauh sekali dari pikiran Tuhan, dan bahkan terlalu amat sulit untuk memahami pikiran Tuhan. Kenapa misalnya Tuhan Maha Kuasa tapi tetap ada penderitaan di dunia ini? Mengapa katanya Tuhan pengasih tapi banyak juga orang hidup sangat menderita? Kemudian apa? Ada kelaparan, ada bencana, banjir, ada bencana macam-macam. Katanya Tuhan ini pengasih. Mana kasihnya kepada ciptaannya kalau seperti itu? Sering kita tidak bisa mengerti, sering kita tidak bisa memahami. Ya, apa yang menjadi kepikiran Tuhan sehingga sepertinya membiarkan semuanya itu terjadi. Ya, ini yang seringkali kita harus akui. Jadi para pengubah kehidupan, sekarang kita mau perhatikan ya. Yang luar biasa di situ yang dikatakan yang pertama, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Jelas firman Tuhan katakan ya, bahwa kita ini senang tidak senang ya, sulit memahami pikirannya Tuhan. Ya, kita akan banyak bertanya, katanya Tuhan itu mengasihi saya. Mana buktinya? Misalnya saya dari kecil hidup susah. Mana buktinya rumah tangga saya hancur? Mana buktinya anak-anak mungkin tidak ada biaya sekolah? Katanya Tuhan itu pengasih. Kita akan bertanya, kemudian apa? Katanya Tuhan penuh kuasa. Lah masa nolong saya satu saja misalnya. Ya misalnya membukakan jalan buat pekerjaan. Sampai sekarang sudah melamar pekerjaan kemana-mana, belum dapat. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Nah, seringkali pikiran-pikiran seperti itu mengganggu kita, karena kita sulit sekali memahami kepikiran Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan kemudian, sehingga ia dapat menasihati dia. Ya, tadi sudah kita belajar bersama berapa banyak kita sebagai umat Tuhan itu menasihati Tuhan, seperti tanpa disadari kita memberitahu Tuhan, hidup saya ini akan lebih baik kalau Tuhan cepat jawab saya. Hidup saya ini akan lebih nyaman kalau Tuhan cepat tolong saya. Hidup saya ini akan lebih bahagia kalau Tuhan lebih berkati saya. Kita yang memberi nasihat apa yang Tuhan harus lakukan di dalam hidup kita. Ini ya. Tapi yang luar biasa kita mau perhatikan di situ ya. Di tengah kebodohan kita sebagai manusia yang sulit memahami Tuhan, ya kita tahu, kita jujur saja ya, sebagai orang percaya pun kita mengetahui di dalam kekristenan ada banyak mazhabnya ya. Ada mazhab aliran ini, aliran itu dengan berbagai doktrin ya, berbagai dogma yang berbeda. Kenapa? Karena kan kita betapa sulitnya mengerti Tuhan, sehingga masing-masing kita mencoba mengertinya dengan cara yang berbeda, kemudian dengan mazhab yang berbeda, menghasilkan pengertian penafsiran yang berbeda. Walaupun dari firman yang sama, dari ayat yang sama, walaupun dari Alkitab yang sama. Kemudian apa lagi yang tadi saya sampaikan, menasihati Tuhan. Nah, tapi luar biasa kita perhatikan, sebagai manusia memang kita sadari sulit mengerti pikiran Tuhan. Tetapi ya juga yang kedua, karena kita tidak mengerti pikiran Tuhan, kita tentu saja tidak dikatakan tidak bisa memberi nasihat. Tapi tanpa disadari kita tidak mengerti, tapi banyak memberi nasihat. Nah, ini kebodohan kita. Jadi yang pertama, kita memang bodoh, firman Tuhan katakan seperti hewan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita semakin menunjukkan kebodohan dengan menasihati Tuhan. Ya, sesuatu yang kita tidak mengerti, kemudian kita mencoba memberi nasihat. Contohnya, ya saya bukan orang latar belakang misalnya sekolah elektronik, misalnya itu apa harus lemah. Ya, kalau misalnya ada TV rusak, ada komputer rusak, tentu saja saya tidak bisa kasih nasihat, harus dibeginikan, dibegitukan. Nasihat saya paling cuma bilang, ya bawa ke tukang servis. Hanya itu yang saya bisa. Tapi kalau saya sok pinter, saya akan memberi coba dibuka dulu, coba restart dulu, ya, coba. Akhirnya apa? Kita tahu
ya, dari pengalaman kita masing-masing pun, sesuatu yang kita tidak mengerti, kemudian kita coba perbaiki, biasanya kita hanya bisa bongkar tapi tidak bisa pasang. Ya kan, ini yang sering saya yakin para pengubah kehidupan ya yang sedang mendengar juga pasti punya pengalaman bisa bongkar tapi tidak bisa pasang. Kenapa? Karena kita merasakan, saya bongkar gampang, bongkar, udah itu pasang, ini di mana pasangnya, yang ini di mana? Ya, bahkan saya pun pernah, ya, ketika saya menservis salah satu alat elektronik saya, tiba-tiba masih banyak baut yang tersisa. Itu pun dimontir, di teknisi yang ngerti. Ya, ketika selesai dia pasang sudah semua, tiba-tiba masih banyak baut. Dia katakan, sudah Pak. Saya bilang, nggak bisa sudah. Kenapa? Lah ini masih begini banyak baut kok. Berarti kan masih ada yang tidak terpasang dengan benar. Nah, itu teknisi saja bisa keliru, bautnya tidak terpasang kembali. Apalagi kita yang tidak pengalaman. Nah, kita lihat apa tadi sekarang. Jadi dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama tadi, ya, kita seperti hewan di hadapan Tuhan, sulit mengerti pikiran Tuhan. Ya, yang kedua, kita seringkali walaupun kita tidak mengerti, tapi kita menasihati. Kita yang memberikan petunjuk kepada Tuhan. Semakin bodohlah kita, semakin kacaulah hidup kita. Nah, kita lihat sekarang apa kemudian jawabannya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ini yang menjadi jawaban. Ya. Di tengah kesulitan kita memahami Tuhan, di tengah kesulitan kita mengerti kenapa dan kenapa harus terjadi dalam hidup kita. Misalnya, ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu yang sedang sangat beban berat buat anaknya. Ya, anaknya lagi susah secara ekonomi, ya. Kemudian ibu ini harus mendukung terus anak ini, bahkan sampai minjam uang kemana-mana. Ya, dia menjadi stres sekali, dia menjadi tidak bisa tidur. Kenapa? Ya, karena kalau tidak dia bantu secara ekonomi, anaknya susah makan. Ya, anaknya sangat terpuruk. Tapi kalau dia bantu terus, uang sudah habis. Nah, terus apa yang harus dilakukan sekarang? Mungkin kalau ketika uang belum habis, dia tenang saja masih bisa bantu. Tetapi kemudian ketika uang sudah habis sama sekali, dia berpikiran meminjam. Nah, sudah minjam sekian banyak, sekarang bagaimana? Tetap anaknya dalam kondisi terpuruk. Nah, kemudian barulah dia mulai berdoa. Barulah dia mulai, ya Tuhan tolong saya, tolong anak saya. Tapi sebelumnya kan semuanya berjalan dengan tenang. Nah, para pengubah kehidupan kita lihat sekarang, ya, di tengah kebodohan kita tidak mengerti, ya, di tengah kebodohan kita juga bahkan menunjukkan lebih bodohnya kita dengan memberi nasihat kepada Tuhan, ya, itu ada jawaban yang Tuhan berikan lewat firman-Nya, itu tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, soalnya kalau kita perhatikan, ketika kita bicara tentang pikiran Kristus, sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita sudah jadi pengikut Yesus disebut orang Kristen, ya, belum tentu kita semua mengerti tentang pikiran Kristus. Oh, pikiran Kristus itu apa? Ya, berarti berkorban, berarti harus disalibkan, berarti harus menderita. Nah, seringkali begitu kita ngomong tentang pikiran Kristus, kita selalu mengidentifikasikannya, menyamakannya, ya, itu kemudian menghubungkannya, ya, itu seakan-akan, kalau pikiran Kristus artinya menderita. Artinya di bumi ini tidak boleh punya apa-apa. Buktinya Kristus saja lahir di kandang domba. Terus selama hidupnya cuma sekali naik keledai, sisanya jalan kaki terus. Terus waktu mati pun kuburannya pinjam. Nah, seringkali kita seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan sekarang, ya, pikiran Kristus yang paling utama sebenarnya adalah, dikatakan apa? Dia datang diutus Bapa. Itu dulu yang pertama. Dia datang dengan satu tujuan. Dia datang dengan satu visi. Dia datang dengan suatu misi yang harus dia kerjakan. Ini kan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia karena dia sudah punya tujuan hidup, dia punya tujuan yang jelas apa yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Kemudian dia mengerjakannya dengan cara Bapaknya. Dia katakan, anak tidak bisa melakukan sesuatu di luar perintah Bapa. Anak tidak bisa melakukan sesuatu di luar Bapaknya. Berarti apa? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus punya pikiran yang bagaimana? Kita lahir ini ada tujuannya. Kita tidak dilahirkan seperti, maaf kata, hewan yang tidak ada tujuannya, yang nggak jelas. Bahkan apa kalau hewan dilahirkan dipelihara hanya untuk disembelih, dipotong untuk jadi makanan. Ya, tetapi kita lahir tentu saja Tuhan punya tujuan. Bahkan di kitab Mazmur 139 katakan, Tuhan sudah menuliskan semua rencananya hari-hari yang belum ada. Tuhan sudah menuliskan rencananya pada hari-hari yang belum ada satupun ketika kita masih di dalam kandungan. Itu kata Mazmur 139. Ya, tetapi kemudian ketika kita lahir kita tidak tahu apa-apa. Ya, bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kemudian apa? Orang tua sering mungkin mengarahkan kita, oh, kalau besar harus jadi insinyur lah, harus jadi dokter lah, harus jadi apalah. Ya, kadang-kadang begitu. Kedua, kemudian ketika kita masih kecil pun kita tidak mengerti yang namanya cita-cita. Kita ditanya, mau jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, ada jadi apa, macam-macam. Ya, karena semua orang harus punya cita-cita kan.
Ya, jadi yang pertama apa? Kita lahir, Tuhan punya satu tujuan. Ini yang pertama. Kedua, ya ketika kita hidup, kita harus mengerjakan tujuan itu. Nah, Tuhan Yesus katakan, aku datang, ya, supaya semua yang ada itu percaya kepadaku memiliki hidup. Dia punya tujuan, jadi jelas sekali dia datang ada tujuannya, dia datang ada tugasnya. Kemudian yang kedua, dia mengerjakannya menurut kata Bapaknya. Buktinya dia bilang, anak tidak bisa berbuat sesuatu di luar Bapa. Berarti yang kedua apa? Kita sudah Kristen, kita sudah pergi gereja, kita sudah bayar perpuluhan, kita sudah bayar mungkin segala macam persembahan. Persembahan tatangan lah, persembahan buah sulung lah, persembahan apalagi, ucapan syukur lah, segala macam mungkin sudah kita bayar. Tetapi yang pertama dari hal yang paling dasar dari kekristenan, kita ini dipanggil untuk apa sih jadi orang Kristen? Apa untuk memenuhi bangku gereja? Untuk supaya hari Minggu kelihatannya rame. Ya, jadi itu apa itu yang jadi tujuan kita? Jelas Tuhan katakan kan, setiap orang tuh datang kepada Tuhan. Dan kemudian tujuannya apa? Dikuduskan. Kemudian apa? Hidup dalam kebenaran. Kemudian apa lagi? Menjadi lebih serupa dengan Kristus. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, nah sering kita sudah jadi orang Kristen tujuannya tidak jelas. Tujuannya apa? Ya katanya pendetanya bilang, nanti kalau udah jadi Kristen, utang dibayarkan, susah dihiburkan, tidak punya apa-apa diberikan. Kan begitu? Sering pikiran kita seperti itu, sehingga kita tidak mengerti yang pikiran Kristus itu apa. Dia datang ada tujuannya. Dia datang ke bumi ada tujuannya. Kita semua dilahirkan ke bumi ada tujuannya. Ya, dan ini yang jelas kita harus mencari tujuan hidup kita dulu. Ya, bukan mengejar tujuan hidup kita, suruh Tuhan menjadi budak kita, tetapi kita harus mencari. Kemudian yang kedua, harus mengerjakan menurut jalan-jalan Tuhan. Harus melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kemudian kita perhatikan, ya, dia datang untuk apa? Firman Tuhan katakan kan dia berkali-kali sampaikan kepada murid-muridnya, ya, bahwa dia harus menderita. Kemudian dia katakan dia harus disalib dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Jadi yang ketiga apa? Dia punya tujuan puncak di dalam hidupnya yang harus dia capai. Jadi yang pertama dia mengerti tujuan hidupnya, kedua dia mengerjakan apa yang menjadi tujuan dia ada di bumi, yang ketiga dia mencapai tujuan tertinggi daripada hidupnya di bumi. Kemudian dia kembali ke surga. Nah, ada 3 hal yang sudah kita perhatikan. Nah, masalahnya sekarang para pengubah kehidupan, ya. Seringkali kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita. Kemudian apa? Kita beragama Kristen, ya, Kristen kemudian dijadikan agama dengan apa? Dengan ritualnya, dengan ibadahnya. Ya, ini yang menjadi masalah. Saudara, ini yang menjadi masalah. Sehingga apa? Tidak ada komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tahu ketika orang Israel, ketika Tuhan turun di Gunung Sinai, firman Tuhan katakan, ya, itu Tuhan ingin bertemu dengan mereka pribadi, ya. Mereka bilang apa sama Musa? Musa, kamu saja yang naik. Ya, nanti apa saja kata Tuhan kami akan dengarkan. Mereka tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Mereka punya ketakutan. Mereka itu lebih enak menerima hukum-hukum ritual agamawi daripada mendengarkan suara Tuhan langsung. Ya kan, ini yang terjadi kalau kita perhatikan di padang gurun. Ini yang menjadi bukti sejarah yang dituliskan Alkitab. Padahal Tuhan bilang, aku ini Tuhan yang beserta dengan kamu. Aku ini Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Ya, kalau kita perhatikan ya di zaman Musa, ya bahkan zaman sebelumnya kalau kita perhatikan ya atau sesudahnya, apa di zaman-zaman dulu itu ya tempat-tempat gunung dan lain-lain itu dianggap tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat tinggalnya dikatakan para ilah-ilah. Tetapi Tuhan yang disembah kita berbeda. Tuhan bilang apa? Buatkan aku tempat untuk aku tinggal di tengah-tengah kamu. Berarti Tuhannya berbeda. Tuhan yang mau tinggal di tengah-tengah umat Tuhan. Sekalipun dia adalah Tuhan yang juga di surga, tetapi dia juga Tuhan yang mau ada di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, masalahnya umat Tuhan sekarang kembali ke sini. Ketika kita percaya Tuhan, kita cuma diajar seringkali pengajaran-pengajaran palsu, yaitu ikut Tuhan pasti ditolong, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti, ya semua pasti. Siapa yang bisa memastikannya? Ya kan? Kita tidak mengerti bahwa ketika kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan mengungkapkan apa sih tujuan kita ada di bumi ini. Kita tahu kan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan kemudian apa? Tidak mengatakan, ya pergi kemana saja kamu menjelajah seluruh bumi, kemana kamu suka. Tidak. Mereka ditempatkan di sebuah taman, ya, atau Taman Eden. Ya kan, jelas sekali apa? Ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan punya rencana menempatkan mereka. Terus apa? Tuhan punya juga rencana untuk memperkerjakan mereka. Mereka disuruh apa? Mengelola taman itu.
Dan gitu, jadi tidak ada yang cuman oh ya sudah jadi umat Tuhan, terserah mau apa dah, mau kerja apa silakan, mau pindah kerja silakan, mau jadi apa silakan, Tuhan pasti membereskannya, Tuhan pasti membuka jalannya. Nah, ini yang menjadikan sebuah kekacauan daripada kekristenan. Ya, seakan-akan Tuhan itu, kita tahu kan bahwa hari pertama Tuhan atur, hari kedua Tuhan atur, hari ketiga Tuhan atur, hari keempat Tuhan atur di dalam proses penciptaan, ya kan? Sampai kemudian hari ketujuh firman Tuhan katakan Tuhan istirahat. Tapi hari demi hari kan ada Tuhan atur. Nah, banyak orang tidak mengerti pengaturan Tuhan, sehingga mereka kerjakan apa saja, lakukan apa saja, bisnis apa saja, pindah kemana saja, ya kan? Nikah dengan siapa saja yang mereka suka. Kemudian ketika timbul masalah baru mereka berteriak, Tuhan, Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan sebelum ada satupun hari-hari di antaranya Tuhan sudah menuliskannya. Berarti apa? Tugas kita lah mencarinya, tugas kita lah menemukan rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Bukan kemudian kita kerjakan semua yang kita mau dan Tuhan hanya mengabulkan doa. Nah, sering saya sampaikan di dalam banyak kesempatan, Tuhan Yesus katakan di firman apa? Tuhan kita itu menjawab doa, bukan mengabulkan doa. Bedanya menjawab doa dengan mengabulkan doa apa? Mengabulkan berarti hanya setuju saja. Setuju, kita mau apa Tuhan setuju. Kita mau apa Tuhan setuju. Kita rencana apa Tuhan berkati. Kita minta apa Tuhan kirimkan. Itu namanya mengabulkan. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan menjawab. Menjawab dengan mengabulkan bedanya langit bumi. Kenapa? Karena menjawab juga bisa berarti tidak mengabulkan sama sekali. Ya kan, contohnya seorang anak bilang, Papa, nanti malam kita jalan-jalan ke mall ya. Orang tuanya menjawab, aduh tidak nak, nanti saja Sabtu. Itu kan juga menjawab, bukan mengabulkan. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan, begitu banyak firman mengatakan Tuhan menjawab. Nah, kita seringkali membalik, Tuhan mengabulkan. Itu hal yang berbeda. Dua kata yang kelihatannya sama, tapi sama sekali berbeda maknanya. Ya, kita perhatikan kembali di sini kebenaran firman Tuhan para pengubah kehidupan. Ya, kita punya pikiran Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat, ya. Apa kata Nabi Yesaya ya tentang pikiran Tuhan. Baik, saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat ke-9. Yesaya 55 ayat ke-9. Ya, kita sudah sering baca ayat ini, tapi kita akan lihat kembali ayat ini karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru, ya. Berkatnya selalu baru, pengertiannya selalu baru, pewahyuannya selalu baru, pembukaan rahasia firman-Nya selalu baru. Itu yang akan kita perhatikan, sehingga apa? Ya, setiap kita baca, kita tidak menjadi bosan karena ada pengertian yang baru, ada pengertian yang baru, sehingga firman ini tidak menjadi ketinggalan zaman. Firman ini tidak menjadi bahasa Inggris obsolete, artinya sudah tidak bisa dipakai, diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Tetapi firman ini tetap bisa menjawab keadaan apapun di zaman apapun. Nah, kita akan lihat sekarang Yesaya pasal 55 ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kita sudah hafal ayat ini, bahkan mungkin ada banyak kita yang sudah menggarisbawahi, menstabilu, memberi tanda ayat ini, ya, bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kita perhatikan, kalau di dalam terjemahan King James-nya yang lebih indah dikatakan apa? Ya, demikianlah tingginya jalan-jalanku. Jadi bukan hanya jalan, tapi jalan-jalanku dari jalan-jalanmu dan rancangan-rancanganku dari rancanganmu. Jadi bentuknya jamak. Nah, para pengubah kehidupan, kita kan sering bisa berkata-kata begini, ya saya percaya rencana Tuhan yang terbaik, saya percaya semua yang Tuhan berikan yang terbaik, saya percaya semua indah pada waktunya. Kita akan bisa berkata-kata seperti itu. Tetapi apakah perkata-kata itu memang benar datang dari hati kita, kemudian kata-kata itu teraplikasi dalam hidup kita, atau cuman sekedar kata-kata pengakuan lidah? Ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan kan, bangsa ini mendekati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, sekalipun kita orang percaya, mulut kita mungkin benar dekat sama Tuhan, mengatakan, oh Tuhan, aku percaya rancanganmu yang terbaik, aku percaya semua Pak yang terjadi adalah tetap di dalam kuasamu. Tetapi kenapa kemudian kita, kalau rencana kita gagal, kita stres, kalau rencana kita terhambat, kemudian kita kecewa, padahal kita percaya rencana Tuhan yang terbaik. Ya kan, berarti apa? Seringkali juga rencana Tuhan itu bisa jadi ketika terjadi Tuhan melakukan rencananya, rencana kita dengan rencana Tuhan tabrakan.
Kenapa terjadi rencana Tuhan dan rencana kita bertabrakan? Kenapa? Karena bisa kita katakan ingin ke selatan, Tuhan suruh kita jalan ke utara. Sehingga terjadilah tabrakan kehendak dan tabrakan rencana di situ. Terus karena Tuhan mengatakan, aku tidak pernah gagal, kata firman Tuhan, berarti apa? Siapa yang harus gagal? Ketika terjadi perbedaan rencana, ketika terjadi ketidaksamaan kemauan, ya pasti kita kan, karena Tuhan tidak pernah gagal, berarti terpaksa kita yang harus gagal. Tetapi kemudian banyak orang ketika mengalami kegagalan kecewa, ketika mengalami kegagalan putus asa, ketika mengalami kegagalan minimal jengkel sama Tuhan. Terus apa? Letih lesu, malas ibadah, semangatnya hilang kan? Padahal mengakui rencana Tuhan yang terbaik. Berarti kalau rencanaku gagal, mungkin saja rencanaku berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mungkin saja rencanaku bertabrakan dengan rencana Tuhan. Sehingga rencanaku yang harus ngalah, rencanaku yang harus dikalahkan, rencanaku yang harus dihilangkan. Supaya rencana Tuhan bisa terjadi. Ya, tapi kemudian kita tidak mengerti, kita marah, kita kecewa kepada Tuhan. Nah, kita lihat kembali di sini. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat ke-8 ini, jelas sekali Tuhan katakan rancanganku bukan rancanganmu. Berarti apa? Tuhan punya rencana-rencana. Kedua, kita juga punya rencana. Berarti dari awal saja, dari perencanaan saja, Tuhan sudah punya rencana sendiri. Sementara kita juga punya rencana sendiri. Iya kan, dari perencanaan sudah beda. Kemudian yang kedua kita lihat lagi perbedaannya. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Yang kedua apa? Dari cara mencapainya, dari jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkannya, ya, dari jalan-jalan yang harus dilalui kita, ya, itu berbeda dengan Tuhan, dengan jalan yang Tuhan rancang supaya kita lewati, lalui, alami. Jadi kita lihat sekarang, ya, dua hal yang berbeda. Satu dari rencana, ya, rencana Tuhan dengan rencana kita. Kita punya rencana tersendiri, Tuhan punya rencana tersendiri. Kedua, cara mencapainya, cara mendapatkannya, juga Tuhan punya rencana sendiri, kita punya rencana tersendiri. Nah, jadi masalahnya sekarang lihat, dari rencana dan cara kita sudah berbeda dengan Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita lihat banyak rencana hidup kita yang amburadul. Contohnya seorang, katakanlah sepasang pemuda-pemudi, ya, sudah cukup umur, saya katakan sudah cukup umur untuk menikah, sudah punya penghasilan, kemudian mereka bertemu, membina kasih, terus sampai kemudian siap untuk menikah. Kan mereka punya rencana apa? Si suami berencana, membayangkan dia akan jadi bapak suami yang baik, mengasihi istri. Kemudian dia berencana, akan punya anak-anak, ya, yang akan dia sayangi dan kasih. Si istri juga akan berencana apa? Menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Itu kan rencana, ya kan? Tapi kemudian yang kita lihat apa? Begitu banyak rumah tangga yang bukan rencana mereka yang terjadi, tapi bencana yang terjadi. Pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemerintah pun perlu membuat undang-undangnya kan, ya kan, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kan tidak sesuai rencana jadi bencana. Ya, kemudian kita lihat lagi, ada anak-anak yang berencana ketika tamat SMA akan melanjutkan ke sana, mau melanjutkan ke sini, tapi ternyata ketika dia daftar di sekolah yang dia mau, jurusan yang dia mau, dia tidak diterima, rencananya gagal, ya kan? Kemudian ada orang tua yang membesarkan anak dengan penuh kasih, dengan pengorbanan. Ya, mungkin dengan pengorbanan dia kasih anaknya, tapi ketika anaknya sudah mandiri, melupakan dia, tidak mengingat dia sama sekali. Bukankah itu semua di luar rencana dan harapannya? Kita sadari sekarang sebagai umat Tuhan, sekalipun kita disebut anak Tuhan, jujur kalau kita mau diam, berapa banyak sih rencana yang kita sudah rencanakan, ya sudah kita pikirkan, bahkan cita-cita dan segala macam yang begitu banyak di otak kita yang terjadi, yang sudah terjadi. Yang lebih banyak bukan rencana, tapi kan bencana. Ya kan, kegagalan lah yang kita alami, halangan lah, mandek di tengah jalan lah, ya kan, itu yang kita alami. Ya kan, kemudian yang kedua kalau kita lihat, Tuhan bilang apa? Jalanmu bukanlah jalanku. Ya, Tuhan bicara rancanganku, terus Tuhan bicara jalanku. Tuhan tidak bilang kebaliknya, Tuhan tidak bilang rancanganmu bukan rancanganku. Tuhan tidak bilang begitu, tapi Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancanganmu. Berarti apa? Yang didahulukan rancangan Tuhan. Ya, bukan rancangan kita.
Ya, makanya kalau kita berdoa datang pergi gereja, kita berdoa di rumah sendiri. Kalau saya pakai bahasa Jawa Timuran itu cuma ojo kakean karep. Datang kepada Tuhan tuh minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya, bayangkan kalau kita beribadah, ya, kemudian Tuhan hadir di situ hanya dimintai, dimintai, dimantai. Dia bukanlah Tuhan, dia Santa Claus yang bagi-bagi hadiah. Iya kan, coba kalau katakanlah seorang raja zaman dulu datang kepada rakyatnya, rakyatnya hanya bilang satu minta jembatan diperbaiki, satu minta beras dibikin murah, satu minta ini. Itu kan bukan dia mau mendengarkan sabda rajanya. Ya, apa kata pemimpinnya, apa pengarang pemimpinnya, tapi dia hanya ingin pemimpinnya menjadi budaknya, menjadi hambanya untuk menuruti apa yang dia mau. Dan ini yang terjadi dalam banyak kehidupan orang percaya. Berarti kita akan lanjutkan dulu, ya. Jalanmu bukanlah jalanku. Berarti kita lihat, ketika kita sudah punya rencana, misalnya seorang anak punya rencana, waduh saya kepingin jadi apa, maka dari mulai SMA dia kan pilih jurusan. Ya misalnya dia saya kepingin jadi seorang arsitek, maka dia pilih jurusan IPA kan, ilmu pasti. Ya kan, nggak mungkin dia pilih di jurusan ilmu sosial karena nggak akan diterima nanti. Jadi sudah mulai diatur kan perjalanan hidupnya dari SMA. Kemudian sesudah itu dia melanjutkan ke fakultas itu, ya kan, mau jadi arsitek kan. Tetapi kemudian mungkin dia sudah tercapai menjadi arsitek, tetapi kemudian dia tidak berhasil di pekerjaannya, selalu hanya ada kegagalan. Ya, kita perhatikan sekarang, ya. Jalanmu jalan, bukan jalanku. Berarti apa? Setiap rencana di dalam pikiran kita, otomatis kita minimal sudah memikirkan rencananya, caranya mencapainya, kan? Jalan-jalannya untuk mendapatkannya. Tetapi Tuhan bilang apa? Jalanmu bukan jalanku. Ya. Saya kenal waktu saya pelayanan di Eropa, ya. Saya ketemu dengan pasang suami istri. Mereka berdua itu adalah sarjana teknik sipil, ya, dua-duanya. Bahkan suaminya dulu itu ya di Indonesia itu jabatannya adalah pimpinan proyek besar. Kemudian apa? Mereka pindah meninggalkan Indonesia untuk mencari kehidupan yang mereka rasa lebih baik, akan lebih tinggi lagi, akan memberikan kesejahteraan lebih lagi. Kemudian mereka memulai usaha di salah satu negara Eropa. Ya, dengan modal yang mereka bawa, mereka memulai sebuah hidup baru, membuka sebuah usaha. Ya, tahun itu, ya, 11 tahun lalu saya bertemu dengan mereka di Eropa waktu pelayanan. Ketika bertemu, kita berdoa bersama dan Tuhan katakan, beritahu mereka untuk kembali ke Indonesia. Aku tidak menempatkan mereka di negara ini, aku menempatkan mereka di Indonesia. Saya sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan katakan mereka harus kembali ke Indonesia. Suaminya membantah. Dia katakan, oh kami percaya, ya, izin kami untuk jadi permanen di negara ini bisa keluar. Kami percaya Tuhan akan buka jalan kami hidup di negara ini karena kami sudah mulai invest, ya, mulai buka usaha. Ya, saya diam. Kenapa? Karena orang Kristen kalau sudah ngomong aku percaya, aku yakin, itu sudah nggak bisa diatur Tuhan. Itu sudah maunya sendiri, sudah biasanya. Ya, kemudian saya balik bertahun-bertahun dengan berjalan. Apa yang terjadi? Usahanya gagal total. Dia pulang ke Indonesia dengan kegagalan. Dia pulang ke Indonesia dengan harta yang sudah menyusut sekali. Kenapa? Karena kan jelas dia punya rencana untuk hidup lebih nyaman. Dia punya rencana untuk hidup lebih, ya, seperti itulah yang diharapkan, ya. Tapi kemudian apa? Dia pilih jalannya kan. Dia buka investasi, dia buka apa? Dia pindah ke Eropa, dia buka sebuah usaha. Hasilnya apa? Ya, kalau dulu dia buka usaha untuk mencapai tujuannya, ya dia buka usaha untuk mencapai apa yang diharapkan, hidup lebih nyaman, lebih enak, lebih kaya dan lain-lain. Yang terjadi kemudian apa? Sekarang dia juga berusaha apa? Melewati hari-hari hidupnya dalam kesulitan dan kesusahan. Dia berusaha melewatinya hari demi hari. Jadi usahanya apa? Kalau dulu usaha mencari uang lebih banyak, sekarang usahanya apa? Melewati hari-hari yang sulit kan, dengan uang yang sangat sedikit. Jadi kita perhatikan kembali di sini, Tuhan katakan, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, maksudnya apa? Kami sebagai hamba Tuhan, saya sering juga ketika orang katakan, Pak, saya mau pindah kerja, tolong doakan supaya Tuhan bukakan jalan pindah kerja. Om, tidak bisa. Kenapa? Kami ini hamba Tuhan, bukan calonnya Tuhan, bukan maklar kasusnya Tuhan.
Maksudnya apa? Ketika ada umat Tuhan punya masalah, terus kami datang ke Tuhan, paksa Tuhan, ayo Tuhan tolong anakmu ini, tolonglah umatmu ini bukakan jalan, dia sudah bosan di tempat kerjanya yang lama, tolonglah buka jalan. Jadi bingung Tuhan mengatakan, kamu hambaku atau bosku yang memerintah aku. Ya, ini yang sering terjadi. Jadi kita lihat jalanmu bukanlah jalanku. Berarti apa? Kalau kita perhatikan para pengubah kehidupan sekarang, orang percaya itu ya tidak salah kita punya rencana-rencana, tidak salah karena hidup kita juga masih ada rencananya. Bayangkan kalau hidup sama sekali dijalani saja, istilahnya mengalir sajalah. Ada uang ya kita habiskan, nanti bulan depan kan digaji lagi. Kita tidak punya rencana menabung. Kita mungkin tidak punya rencana untuk ya kepingin punya apalah untuk ditabung dulu. Nggak ada rencana apa, pokoknya ada uang ya nanti bulan depan gajian lagi, ayo jalan-jalan habiskan. Kan tanggal 1 digaji lagi. Nah itu kan juga bahaya, hidup tanpa rencana. Ya, tetapi juga hidup dengan sedemikian banyak rencana juga bahaya. Kenapa? Misalnya dari gaji kita sudah bikin perinciannya. Sekian untuk air, sekian untuk listrik, sekian untuk biaya anak sekolah, sekian untuk biaya telepon, sekian untuk makanan, dan kita buat semua. Kemudian apa? Belum tentu semua yang kita buat itu bisa berjalan persis. Misalnya tiba-tiba ada yang sakit. Itu kan semua di luar. Ya biaya tidak terduga. Ya tidak bisa persis seperti yang kita rencanakan. Nah contohnya lagi kalau sudah kita rencanakan biaya ini, kemudian katakanlah ya kemudian si istri bilang, Pak, kayaknya minggu depan ada orang undang kita loh. Saya sementara baju pesta saya sudah lama, yaitu baju pesta sudah 10 tahun yang lalu. Pak tolong belikan, Pak. Suaminya bilang, oh enggak bisa. Karena kan rencana pengeluaran kita bulan ini, enggak ada tentang baju. Tidak bisa mah, nanti aja kita rancang tahun depan tentang baju. Nah, kalau kita terlalu banyak rencana juga berbahaya. Ya kita akan menjadi orang yang begitu kaku, kita akan menjadi orang yang tidak beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan ya yang sedang berubah terus. Nah, para pengubah kehidupan, coba kita lihat lagi kembali kebenaran di sini. Jadi yang pertama rancangan Tuhan, kedua cara jalannya Tuhan mencapainya berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita mengakui rencana Tuhan yang terbaik. Ya, ketika Tuhan merancang hidup Daud menjadi orang yang sukses. Daud tidak tahu. Ya, orang tuanya si Isai pun tidak tahu. Sekalipun mereka itu orang yang beribadah kepada Tuhan, dia tidak tahu apa rencana. Sehingga ketika Nabi Samuel datang, ya kan, untuk mengurapi salah satu anaknya, Daud tidak dipanggil, Daud tidak diharapkan, Daud dianggap mungkin tidak memenuhi syarat klasifikasi, tidak memenuhi ya apapun yang menjadi suatu yang menunjukkan bahwa dia punya kemampuan memimpin atau dia punya kesempatan untuk dijadikan orang penting. Iya kan? Sehingga apa? Maka Isai memanggil anak-anaknya yang dewasa kan? Kemudian sampai yang ke-7 kita perhatikan, dia tidak ada. Karena Daud anak ke-8 kan? Tapi kemudian masih ada ke anakmu yang lain, kata Nabi Samuel. Dikatakan, oh ada. Maka dipanggillah dia. Kita perhatikan, orang tuanya pun tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia pribadi juga tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kemudian lewat Nabi Samuel diberitahu. Dan firman Tuhan pun katakan di Perjanjian Baru, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan pemberian kata Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan dia memberi pemberian, bukan pemberian uang, pemberian modal, rumah, mobil, harta benda, kekayaan. Apa yang dia beri? Yaitu rasul, nabi, penginjil, guru dan gembala. Ya kan, itu yang dia berikan kepada umat Tuhan. Itu 5 jawatan itu yang akan bekerja sama untuk menapa? Untuk mulai memberikan pengarahan kepada umat Tuhan, mendewasakan umat Tuhan. Iya kan? Itu yang terjadi. Baik, kita tidak bahas lebih lanjut tentang jawatan-jawatan itu, tapi kita akan kembali kepada pemberitaan firman Tuhan di sini. Ya, jadi apa? Kita semua punya rancangan, ya, tetapi belum tentu cara jalan kita untuk mencapainya. Semua kita ingin jadi orang sukses, semua orang ingin semua kita punya keinginan untuk jadi orang yang bahagia, sukses, baik jasmani, rohani, semua kita ingin. Tetapi cara mencapainya belum tentu sama dengan cara Tuhan. Semua kita punya rencana ataupun idea of life, yaitu cita-cita hidup ini. Tapi belum tentu cita-cita hidup itu yang Tuhan okekan atau Tuhan rancang dalam hidup kita bisa sama sekali berbeda. Ya, seperti saya dari kecil sudah memang tertarik di dalam bidang pariwisata. Ya, kemudian saya sekolah
bidang pariwisata. Karena dari kecil saya sudah tertarik di bidang itu. Tapi kemudian sesudah saya bekerja di dunia pariwisata, Tuhan bilang kamu jadi hamba Tuhan. Sesuatu yang berbeda, yang saya tidak pernah siapkan sejak saya kecil, yang tidak pernah saya bayangkan sejak kecil. Jadi kita lihat rancangan Tuhan. Berarti apa? Sekarang kita mau lihat yang pertama, ya, bila rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan, maka rancangan kita yang harus dikalahkan. Berarti apa? Kita akan mengalami kegagalan dalam rencana. Itu yang jelas. Yang kedua, bila rancangan yang kita pikirkan, ya, rencana yang kita inginkan, rencana yang kita susun sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harus dicapai dengan jalan Tuhan, bukan jalannya kita. Saya kan pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, saya pernah bertemu dengan seorang yang tamatan interior design. Ya, ketika dia datang di dalam ibadah kami, saya tidak kenal dia, tapi kemudian saya dengar Roh Kudus bicara begini, suruh dia terima proyek itu. Suruh dia terima proyek itu. Saya juga tidak tahu dia kerja apa, ya, tapi saya sampaikan, maaf Pak, saya katakan ada pesan dari Roh Kudus, Bapak harus menerima proyek itu. Dia langsung jawab, saya tidak mau. Loh, saya tanya, maaf ya Pak, Bapak ini kerja apa? Saya interior design. Terus, ya saya memang ada satu proyek, tapi saya menolak proyek itu. Kenapa? Karena proyek itu, ya waktu saya ngajukan penawaran, pemilik proyeknya menawar terlalu murah. Terlalu murah, sehingga saya seperti kerja, memang ada keuntungan, tapi saya seperti kerja bakti kepada dia kalau menerima penawaran itu. Tapi saya katakan, Pak, saya kan tidak tahu Bapak siapa, Bapak kerja apa. Tapi tadi kan saya sudah sampaikan, terima proyek itu. Waduh, dia katakan, saya tidak mau Pak, karena itu nanti saya kerja bakti. Nah, terus Roh Kudus lanjutkan berbicara kepada saya, dikatakan begini, beritahu dia, orang yang punya proyek itu punya teman. Ya, orang yang proyek itu punya teman yang sedang membutuhkan interior design untuk sebuah gedung. Ya, saya sampaikan, maaf ya Pak. Roh Kudus katakan, nah ternyata apa? Ya, dia itu disuruh, sekarang ini ada yang ditawar, yang dia tidak mau terima itu adalah mengatur sebuah interior, sebuah showroom mobil. Ya, pemiliknya terlalu nawar, terlalu murah. Masih ada untung, tetapi dia tidak seperti yang dia inginkan. Akhirnya karena Tuhan katakan bahwa pemilik ini punya teman yang butuh interior design juga, akhirnya dia terima. Nah, ketika dia terima, proyek itu selesai, benar. Ya, ini teman si pemilik ini, ya, pemilik showroom mobil itu datang berkunjung ke temannya. Loh, kok si ya interiormu bagus ya? Siapa yang desain? Akhirnya dia dikenalkan dan dia kemudian mendapatkan proyek itu. Jadi kalau dia menolak proyek yang untungnya sedikit itu, dia tidak akan bisa mendapatkan proyek yang untungnya besar itu, karena itu proyek yang besar. Jadi kita lihat, dia punya keinginan untuk hidup cukup, dia punya keinginan untuk dari bisnisnya dia diberkati, tetapi jalannya dia tidak mau jalani. Ya, jadi kita sudah belajar. Saya ulang kembali supaya kita benar-benar menangkap dan menanam di dalam hati kita. Yang pertama, kalau rencana Tuhan berlawanan dengan rencana kita, maka rencana kita yang harus gagal. Berarti apa? Kegagalan bukan berarti kita ini menjadi orang yang gagal, orang bodoh, orang goblok. Bisa karena rencana Tuhan berbeda dalam hidup kita. Yang kedua, kalau rencana Tuhan itu sama rencana yang kita jalani sama, kita harus mengerti cara Tuhan berbeda untuk mencapainya dengan cara yang kita inginkan. Ya, saya ingat juga, ya, beberapa tahun lalu waktu saya melayani di Australia, ya, saya bertemu selesai ibadah, ya, kami diundang makan bersama, ya, kemudian sementara kami bercakap-cakap, Tuhan bicara kepada satu orang bapak. Ya, Tuhan hanya bilang apa? Telepon orang itu. Telepon orang itu. Saya sampaikan kepada bapak itu, Pak, telepon orang itu, Pak. Orang itu minggu lalu menghubungi bapak. Dia bilang, siapa yang minggu lalu hubungi saya? Banyak sekali. Tiba-tiba istrinya katakan, itu sih Pak, Mr. Anu toh. Ya, Mr. Anu toh, kan Mr. Anu menawarkan kamu pekerjaan. Nah, kemudian, iya, minggu lalu ada itu dia tawarkan. Kemudian dia telepon orang itu, saudara. Apa yang terjadi? Orang itu mengangkat dia menjadi pimpinan perusahaan. Ya, sebuah perusahaan yang sangat besar yang mengekspor livestock, ya, mengekspor hewan-hewan, baik itu sapi,
ya, dan kambing domba, baik itu ke negara kita maupun ke negara-negara di Timur Tengah. Dia menjadi pimpinannya. Kita lihat sekarang, ya, kita lihat sekarang apa? Semua kita ingin hidup cukup, semua kita ingin itu diberkati. Tapi maukah kita mengizinkan Tuhan yang mengaturnya? Maukah kita mencari dan untuk mengetahui pengaturan Tuhan, jalan Tuhan yang mana? Misalnya ada tawaran pekerjaan, yang mana saya harus ambil? Saya harus pindah kemana? Saya harus kerja apa? Itu kan harus kita libatkan Tuhan. Nah, seringkali kita tidak libatkan Tuhan, kita punya rencana yang matang, kemudian ketika gagal baru kita berseru kepada Tuhan, baru telepon pendeta minta pertolongan, doa, baru telepon para pendoa, tolong doakan. Seakan-akan Tuhan itu tidak punya gambaran, Tuhan itu tidak punya rencana ketika kita lahir ke bumi. Tuhan itu cuma kerja dalam arti seperti emergency call. Ya, Tuhan itu seperti katakan rumah sakit, yang ketika ada telepon bahwa ada orang sakit mendadak, dia segera kirim ambulan. Tapi dia tidak punya program untuk bagaimana mendidik orang-orang, masyarakat supaya bisa menjaga kesehatan, menjaga sanitasi lingkungan supaya bisa sehat. Begitukah Tuhan itu? Tentu saja tidak. Ya, para pengubah kehidupan. Kita lihat lagi di sini sebelum kita akhiri. Kita lihat ayat ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita perhatikan sekarang yang luar biasa Tuhan katakan apa? Ya, yang tadi kita mengerti ya dua hal, ya, bahwa kalau rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, rencana kita yang gagal. Kedua, kalau rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan, tetap harus ikut jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Iya kan? Berarti apa? Yang ketiga sebelum saya lanjutkan di ayat yang ke-9 ini, kalau jalan kita yang sekalipun itu rencana Tuhan, tapi kalau kita tidak turuti jalan Tuhan, kita bisa gagal. Nah, contohnya Raja Saul. Tuhan kan ketika mengangkat dia, merencanakan semua keturunannya juga akan memerintah umat Israel. Tapi kemudian ketika dia menjadi raja, jalan hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau kan? Dia mengejar-ngejar Daud, dia siap membunuh Daud, dia menganiaya Daud. Ya, waktunya dia bukan untuk waktu hidupnya, waktu dia memerintah bukan dipakai untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi waktu dia memerintah hanya untuk mengokohkan jabatannya, hanya mengokohkan tahtanya. Kedua apa? Dia pakai kekuatannya, dia pakai otoritasnya, kuasa yang di tangan dia hanya untuk menghancurkan musuhnya. Ya kan, itu saja yang dia lakukan, sehingga itu salah di mata Tuhan. Karena sebagai pemimpin dia harus mengutamakan, memikirkan kesejahteraan rakyat yang dia pimpin, bukan hanya semata-mata untuk mempertahankan jabatannya kan. Yang kedua, dia memakai kekuatan tentaranya untuk mengejar musuh pribadinya. Ya, jadi pemimpin yang hanya ngurusi masalah pribadi, masalah dirinya sendiri saja, egoismenya. Ya, sekalipun dia memikirkan keluarganya, dia katakan apa? Kayak kalau Daud tetap hidup, kamu Yonatan tidak bisa jadi raja. Mungkin dia memikirkan keluarganya, tapi dengan cara yang salah, dengan mengorbankan orang lain. Ya kan? Sehingga apa? Jadi sekalipun Tuhan merancanakan hal yang mulia dalam hidupnya, tapi karena jalan hidup Saul tidak berkenan, Tuhan batalkan rencana itu. Berarti yang ketiga kita belajar, ya, sekalipun rencana Tuhan luar biasa, kalau jalannya yang kita jalani di hidup kita tidak sama, maka itu dibatalkan, itu di stop sampai di sana. Ya, jadi kita harus hati-hati menjalani hidup kita supaya tetap ada di jalan Tuhan. Oke, dan kemudian yang luar biasa tadi ayat 9 kita baca, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Berarti apa? Tuhan tidak bilang jalan yang aku rancang. Ya, jalan yang aku rancang untuk kau mencapai cita-citamu itu rendah, ya, itu ya tidak berkelas lah, itu banyak penderitaannya, itu banyak kesukarannya. Tuhan bilang apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Apa maksudnya? Jadi jalan-jalan Tuhan, ya, supaya rencananya terjadi dalam hidup kita, dan jalan-jalan Tuhan supaya rencana-rencana kita yang berkenan kepada Dia terjadi. Tuhan bilang apa? Tuhan merancang rencana-rencana yang lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Tuhan merancang semua yang lebih mulia daripada yang pernah kita bayangkan. Contohnya kita ambil lagi kembali ke Raja Daud. Kan dia dari kecil mengembalakan kambing domba. Harapan seorang gembala apa? Ya dombanya tambah banyak, itu kan harapannya.
Tentu saja seorang penggembala domba tidak berharap jadi raja kan. Yang berharapnya apa? Ya tambah rame. Contohnya seorang tukang jahit. Apa yang diharapkan? Tentu saja seorang tukang jahit berharap tambah banyak orang menjahitkan pakaian di dia. Kan itu kan harapannya. Bukan kemudian dia berharap, sebentar, semoga saya jadi gubernur, semoga saya jadi wali kota. Tidak kan? Iya, tetapi Tuhan merancang hal yang lebih mulia, yaitu merencanakan dan menetapkan dia menjadi raja. Iya kan? Kita perhatikan para pengubah kehidupan sekarang. Ya, supaya kita ini benar-benar mau hidup di dalam rencana Tuhan, benar-benar cari Tuhan, bukan hanya kalau susah cari Tuhan, susah baru cari pendeta. Ya, pendeta pun tidak bisa menyelesaikan masalah kita semua, karena dia bukan Tuhan. Ya, jadi umat Tuhan perhatikan di sini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Berarti apa? Lihat, jalan Tuhan itu melampaui akal pikiran kita, melampaui intelektual kita, melampaui segala kemampuan kita untuk mencapainya. Iya kan? Kita mau lihat di sini, bagaimana seorang anak gembala bisa menjadi raja. Jalannya Tuhan melampaui pikirannya, melampaui rencananya, melampaui cita-cita hidupnya. Itu kan yang terjadi. Tapi seringkali kita punya cita-cita hidup, malah apa? Hancur lebur, putus asa, malah gagal total. Kita bukan menjadi tambah naik, tetapi tambah tenggelam. Kita tidak menjadi tambah mengalami promosi Tuhan. Iya kan? Malah mengalami depresi. Itu yang terjadi di dalam banyak hidup orang Kristen. Ya, sedang kita akui. Kadang gereja dipenuhi oleh orang-orang stres, orang-orang berhutang, orang-orang rumah tangga bermasalah. Iya kan, bukan orang-orang yang mau beribadah, tapi orang-orang yang hanya mau cari pertolongan. Itu yang terjadi. Kembali ke ayat 9 ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Tuhan mau ingatkan, cara Tuhan membawa kita mencapai tujuan hidup, cara Tuhan mengangkat kita, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memperbaiki rumah tangga kita, ya, cara Tuhan memperbaiki kehidupan anak-anak yang rusak, ya, kesehatan dan segala macam. Itu jalannya berbeda dengan jalannya kita. Kemudian, ya, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Berarti apa? Benar firman Tuhan yang dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, itulah yang disediakan oleh Tuhan. Kita hafal ayat itu seringkali, tapi kita tidak mengerti aplikasinya dan kita tidak mau menerapkannya dalam hidup kita. Jadi sekarang, kalau kita gagal, belum tentu itu karena setan. Kalau kita tidak berhasil, belum tentu karena kita ada dosa. Bisa jadi karena itu bertentangan dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Justru kalau kita berhasil, Tuhan gagal. Justru kalau kita gagal, Tuhan berhasil. Ya. Ayat 10 sebagai ayat penutup. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Kita perhatikan. Ya. Cara Tuhan melakukan rencanamu itu dikatakan ada seperti hujan, ada seperti salju. Ya, kita perhatikan. Salju, kalau hujan langsung mengairi bumi, langsung diserap oleh akar, langsung diserap oleh tanaman. Tetapi lihat, salju nggak bisa langsung diserap. Kenapa? Karena salju berbentuk keras. Ya, salju nggak bisa diserap oleh akar. Artinya apa? Salju itu membutuhkan waktu dari salju menjadi es, kemudian menjadi mencair, barulah bisa diserap oleh tanaman. Berarti apa? Kita mau lihat sekarang para pengubah kehidupan. Kadang cara Tuhan langsung memberi seperti hujan, langsung menolong kita. Kadang cara Tuhan itu bertahap menolong kita, seperti salju yang turun dan salju menjadi es, es menjadi cair, barulah itu bisa mengairi, barulah itu bisa mengalir. Ya, jadi kita harus mengerti juga, kalau kita sudah menyerah kepada Tuhan, ada cara langsung seperti hujan turun, langsung menyegarkan. Tapi ada juga seperti salju yang membutuhkan proses lagi, yang membutuhkan waktu lagi. Jadi, para pengubah kehidupan sekarang, saya tidak memperpanjang pemberitaan firman Tuhan, tapi saya akan sarikan, saya akan simpulkan apa yang kita belajar pada sesi ini di hari ini. Yang pertama, ya, ingatlah, saudara dan saya dipanggil sebagai orang Kristen bukan untuk memperbudak Tuhan,
bukan untuk perintah-perintah Tuhan, beri ini, beri itu, ya kan? Terus sembuhkan ini, tembuhkan itu. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengerti, kita kembali kepada rencana Tuhan menciptakan kita. Kita kembali kepada hakikatnya kita ada di bumi ini, yaitu Tuhan punya rencana ketika kita ada di bumi. Yang kedua, kita punya rencana boleh, tetapi ingat Tuhan punya rencana yang lebih tinggi, lebih mulia dari rencana kita. Kita punya cara, kita berpikir jalan-jalannya mencapainya. Ingat juga, ya, Tuhan punya cara yang lebih luar biasa agar kita mencapainya. Berarti, mari kita sesuaikan hidup kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita mencari rencana Tuhan dalam hidup kita dan berjalan di rencananya. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kegagalan bukanlah berarti Tuhan benci kita, Tuhan hukum kita. Bisa jadi itu adalah supaya rencana Tuhan berhasil dalam hidup kita. Karena kalau kita gagal, Tuhan yang berhasil membentuk kita. Tapi kalau kita berhasil, Tuhan yang gagal membentuk hidup kita. Ya, karena banyak orang kan kemudian dia berhasil, dia kaya, dia sulit diatur Tuhan lagi, dia sulit diproses Tuhan lagi, dia sulit taat kepada Tuhan. Itu lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Karena kenapa? Kekayaan memberi keamanan, kekayaan memberikan kuasa, kekayaan memberikan gengsi, kekayaan memberi apa lagi? Jaminan. Wah, kalau sakit gampang bisa pergi Singapura, bisa kemana-mana berobat. Iya kan? Jadi ketika kita gagal, jangan kecewa. Kenapa? Itu adalah bagian daripada proses ketika Tuhan yang tidak pernah gagal itu mengerjakan rencananya yang dahsyat dengan caranya yang dahsyat sehingga semuanya akan menjadi luar biasa dalam hidup kita. Jadi kita akan di akhir daripada di sini ingat juga, ya, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan melakukan rencananya itu ada seperti hujan, ada seperti salju. Ini yang harus kita tanam, ya. Ingat itu kalau musim dingin, ya, salju yang turun bukan hujan. Ya, sesudah jadi salju dia menjadi es, sesudah menjadi es dia barulah mencair. Ada 3 prosesnya, ada waktunya. Ya. Seperti itu. Jadi para umat Tuhan sekarang kita mau lihat kebenaran di sini. Para umat Tuhan sekarang kita mau lihat, ya, mungkin saat ini kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Mungkin kita sudah berjalan di jalannya Tuhan, tidak berjalan dalam kenajisan, dalam percabulan, kita tidak berjalan dalam kesombongan sama Tuhan, kita tidak berjalan dalam keangkuhan, tapi kita berjalan dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi ingat, kadang mungkin juga Tuhan menolong kita memakai cara salju. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, ada tahapan-tahapan yang harus kita tunggu. Ya, kadang ada juga yang langsung melalui seperti hujan, langsung diserap, langsung menyegarkan. Ya kan, kalau kita perhatikan misalnya kalau kita pergi ke Selandia Baru, ya di daerah misalnya pegunungan Cook gitu, ya biasanya kan kalau sudah musim dingin itu di sana di pegunungan tuh di atas gunung ada danaunya itu semua air menjadi es. Ya, gumpalan es. Kemudian ketika mulai masuk dia musim semi, masuk musim panas itu mencair semua menjadi air lagi. Ya, tidak langsung salju itu langsung menjadi air, tapi ada tahapannya. Berarti apa? Ingat, kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Jadi, bagaimana supaya itu? Ketika kita percaya dan menunggu, kita menjadi orang yang lebih sabar. Ketika kita dalam kegagalan hidup kita menjadi orang yang lebih rendah hati dan berhati-hati ketika merencanakan sesuatu. Kemudian ketika kita menemukan jalan buntu, kita diingatkan Tuhan untuk mempercayai jalan-jalannya. Semuanya diambil hikmahnya, semuanya diambil maksudnya yang tersembunyi. Kalau tidak, kita tidak mau mengerti, maka hanya ada kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan keputusasaan dalam hidup kita. Jadi para pengubah kehidupan di akhir pemberitaan firman ini, marilah kita hidup dengan hikmat. Marilah kita hidup dengan mengerti sebagaimana apa kekristenan itu. Bukan hanya pergi gereja untuk minta-minta. Bukan hanya pergi gereja karena ingin rumah lebih mewah, motor lebih bagus, motor baru, mobil yang lebih bagus lagi mungkin. Kerjaan yang lebih gajinya besar, usaha yang lebih omsetnya besar. Bukan itu. Memang semuanya akan diberikan kepada kita karena firman Tuhan juga mengatakan, ya, lewat korban Kristus janji Abraham itu turun kepada kita, yaitu Abraham yang diberkati dalam segala hal. Kita lihat Abraham bukan hanya diberkati secara iman, ya kan, menyembah Tuhan yang benar, tapi juga Abraham diberkati secara kesehatan, ya kan, umurnya sampai ratusan tahun. Kemudian apalagi yang ketiga, di tengah ketidakmungkinan istrinya mengandung usia tua, dia juga sudah usia tua, Tuhan memberikan dia anak. Apa itu? Berkat mujizat.
Ya kan, kemudian dia punya anak yang takut akan Tuhan, itu juga berkat keturunan, begitu diberkati. Kemudian juga berkat harta benda dan lain-lain. Jadi di akhir pemberitaan firman Tuhan, mari, mungkin kita sedang merencanakan sesuatu dan rencana itu sudah gagal total. Mari kita berubah, mari kita bertobat. Ya, kemudian yang kedua, mungkin kita sudah menunggu Tuhan, tapi pertolongan belum datang. Bersyukurlah. Ya, kalau pertolongan itu berupa salju, yang masih membutuhkan proses, yang masih membutuhkan waktu. Ya, yang paling penting adalah marilah takut dan taat kepada Tuhan. Kita akan masuk di sesi 2. Ya, setelah pujian ini, ya, saya akan ditemani oleh Pak Markus untuk bersama-sama berdoa. Ya, kami lebih berharap untuk para pengubah kehidupan menelpon daripada meng-SMS. Karena kalau SMS kami tidak bisa tanya apa pernyataan Tuhan itu benar tidak dalam hidupnya pribadi. Tapi kalau lewat telepon kami bisa tanya langsung kebenarannya, sehingga apa-apa yang Tuhan sampaikan bisa diuji. Dan saya kembali ingatkan ya, buat yang mau menelpon, tolong tidak sebut nama, baik itu namanya pribadi, nama orang lain, ya, kemudian nama sinode, ya, sinode gereja maupun nama-nama gereja, ya, nama jelas nama orang jangan disebutkan, nama tempat jangan disebutkan, ya, nama-nama gereja, sinode dan lain-lain mohon tidak usah disangkut pautkan dengan konseling, apalagi kemudian menyebut-nyebut nama kepercayaan orang lain. Ya, sampaikan saja masalahnya apa, tidak perlu dia lain agama lah apa dan lain-lain, tidak perlu menyebut seperti itu. Ya, karena tujuannya konseling adalah mencari solusi. Ya, tujuannya konseling adalah meminta petunjuk daripada Tuhan, bukan nunjuk-nunjuk agama orang lain atau sinode lain. Ya, jadi saya mohon pengertiannya, mohon periksa juga HP-nya, mungkin kalau pakai HP agar cukup baterainya cukup, termasuk pultanya cukup dan sinyalnya cukup kuat. Ini kita akan dengarkan satu pujian, kemudian kita akan masuk ke sesi kedua. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May they pierce your soul. Turn again to worship Adonai. Mashiach, you will know. Shalom,
Baik sobat terkasih dimanapun berada, kita masuk ke sesi yang kedua ya. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama Bapak Evangelis Asen Suhendra. Sementara Bayu terima dulu yang ditelepon. Halo Shalom, selamat siang. Halo. Oke, nanti bisa diulang kembali. Oke, halo Shalom, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang Mas. Iya, selamat siang. Saya punya mohon pertolongan konseling. Saya dengan adik saya itu sulit mendapat pasangan. Bisa ya radionya dijauhkan sedikit, dikecilkan suaranya. Iya, bentar. Iya. 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 Saya dan adik saya iya. sulit mendapat pasangan hidup. Iya. Lalu saya punya gangguan skizofrenia paranoid. Baik, kita mau berdoa. Saya tidak bisa jawab ya apa yang menjadi masalah sehingga sulit mendapatkan pasangan, tapi kita akan berdoa. Nanti ketika ada pernyataan Tuhan silakan dijawab ya, kebenar atau tidaknya ya. Iya. Bapa di surga, kami mau berdoa. Mungkin ada pesanmu Tuhan Yesus buat anakmu ini yang sulit mendapatkan jodoh. Mungkin ada pesanmu Tuhan buat anakmu ini apa yang menjadi penghalang dia mendapatkan jodoh. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Amin. Iya, jadi saya mau tanya ya. Ketika berdoa Tuhan bilang kasar. Oh. Rasakah punya karakter yang kasar, bukan lemah lembut, sabar, betul? Iya, betul. Nah, sekarang kalau ada pria yang dekat terus dikasar-kasari, kira-kira mau enggak ya? Enggak mau. Enggak mau. Nah, terus sekarang Tuhan siapa jodohku? Berarti harus doa, Tuhan berikanlah aku pria yang mau dikasar-kasari. Iya. Kalau saya sudah tidak menginginkan pasangan hidup, tapi untuk adik saya. Oh gitu. Sekarang begini dulu, kan bisa jadi Tuhan memang ingin juga berumah tangga, ya. Tetapi karena kekasaran ini yang membuat pria mundur. Iya. Kan karena wanita itu kan simbol kasih, simbol kelemah lembutan kan wanita. Lah ini kan tidak mencerminkan seperti itu. Iya. Iya, jadi sekarang saya tidak akan berdoa buat sang adik dulu. Iya. Ya, karena kan sang adik bisa nyusul itu kakak dulu. Iya. Ya, mestinya apa? Kiranya Tuhan memberikan kelemah lembutan. Iya. Karena ini cenderung ke kasar. Iya. Ya, sebentar saya akan minta Pak Markus untuk mendoakan. Saya tidak punya gangguan skizofrenia. Baik, ya, kita akan doa dulu satu-satu ya. Iya. Saya tentang supaya Tuhan memberikan kelemah lembutan, supaya Tuhan memberikan roh yang kalem. Amin. Iya. Karena selama ini mohon maaf saya tidak kenal, tapi Tuhan bilang kasar karakternya. Iya. Ya, jadi sudah diakui biar Pak Markus yang akan pimpin kita dalam doa, supaya Tuhan berikan roh lemah lembut, roh kalem, roh yang tenang. Iya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Iya. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu, kami bawa saudara kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau berikan kelemah lembutan. Amin. Tuhan berikan kasih-Mu di dalam hidupnya sehingga dia boleh mencerminkan kelembutan-Mu Tuhan. Amin. Sehingga apa yang dianggap kasar boleh diubahkan menjadi sesuatu yang halus, yang lembut, dan boleh menyenangkan banyak orang. Kami juga mohon Tuhan Engkau beracara, Tuhan sendiri juga boleh menjawab semua doa-doanya. Ya Tuhan Yesus, tolong. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, amin. Amin. Maaf, saya mau tanya lagi ya. Iya. Itu serasa nggak selama ini seperti orang yang seringkali gampang panik dan penuh khawatir, itu ya? Betul? Betul. Jadi itu yang seringkali begini ya, psikolognya saya juga pernah baca ya, tentang hal itu, kepribadian ganda dan seperti. Tapi ini sebenarnya datangnya dari gampang panik dan gampang khawatir, penuh dengan kekhawatiran. Iya. Jadi sekarang itu yang harus didoakan setiap saat. Tuhan, aku ini gampang khawatir hidupku. Padahal aku punya Yesus, tapi hidupku terus-terusan khawatir. Ampuni aku Tuhan. Terus tambahkan imanku supaya bisa nggak khawatir terus. Terus yang kedua, Tuhan, aku ini orang yang gampang panik.
Iya. Ya, tolong aku supaya menjadi orang yang tenang. Tolong aku menjadi seperti batu karang yang tenang. Iya. Itu yang didoakan terus. Iya. Ya. Iya. Jadi sekarang Tuhan sudah ungkapkan satu kekasaran, yang kedua banyak sekali paniknya, yang ketiga penuh kekhawatiran. Iya. Nah, itu yang mesti didoakan terus. Iya. Ya. Kalau tentang Baik. adik? Tentang adik satu yang saya dapat ya. Iya. Itu dia tuh sepertinya minder sekali orangnya. Sepertinya apa, Pak? Minder. Oh iya. Itu tidak percaya diri orangnya. Iya. Iya. Dia minder. Oh, Apa? gitu. Betul? Iya. Sekarang betul. saya mau tanya, dia kerja apa? Iya. Dia kerja apa sekarang? Kerjanya di animasi komputer tapi di luar. Oh, di luar. Baik, kita akan doa khusus buat adik ini ya. Iya. Kenapa dia minder ya? Iya. Apakah dia merasa punya latar belakang apa membuat dia minder? Iya. Atau secara fisik dia minder? Saya nggak tahu. Iya. Ya, tapi Tuhan bilang dia minder. Iya. Baik, Bapak di surga, dia berdoa buat adiknya yang kerja di luar animasi komputer. Sebenarnya itu sebuah pekerjaan yang membutuhkan kependidikan dan intelektual yang tinggi, kecerdasan yang tinggi. Tetapi adiknya ini pun sulit mendapat jodoh. Kau katakan dia minder. Dari mana Tuhan datangnya minder ini? Dari mana datangnya perasaan tidak percaya diri ini? Dari mana datangnya rusaknya jati dirinya Tuhan? Mari, engkau yang tahu persis. Tuhan Yesus. Kami tidak tahu, tapi biar dia bisa tahu, dia akan menguji kebenaran bahwa Tuhan memperhatikan keluarganya, Tuhan memperhatikan dia, dan Tuhan memperhatikan adiknya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa bersyukur berterima kasih. Amin. Amin. Saya dapat kata begini. Iya. Nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya tua? apa-apa. Iya. Iya, orang saya sudah meninggal. Dua-duanya. Iya. Jadi itu yang sering buat dia minder. Aku ini tidak punya apa-apa lagi loh, Bapak segitu. Itu yang Iya. bikin dia jadi tidak percaya diri. Itu ya. Iya, jadi sampaikan sama dia. Gimana, Pak? Ya sampaikan, kan kita punya Bapak di surga. Iya. Ya mungkin orang tua sudah tidak ada, tapi kan Bapak di surga tetap ada. Iya. Ya mungkin rasa, aduh aku tidak punya kok, tidak punya apa-apa sudah. Iya. Ya ini yang mesti dirubah. Apa kesalahan kita berdua ini? Nah, bukan kesalahan berdua, tapi kalau bilang kesalahan, bisa kesalahan. Dosa sama kesalahan kan beda. Iya. Kalau kesalahan, kita itu salah menganggap diri kita seperti apa, itu kesalahan. Dosa Iya. kan melawan Tuhan. Beda, tingkatannya beda. Iya. Nah, jadi buat Anda sendiri sekarang berhentilah galak-galak. Iya. Ya kan, jadi pria takut. Mungkin ada yang naksir, tapi waduh, nanti jadi istri kasar ini. Iya. Ya, akhirnya dia menjauh. Iya, Pak. Ya pasti ada yang tertarik, cuman akhirnya mundur. Iya. Nah sekarang mulailah dirubah, minta roh lemah lembutan sama Tuhan. Iya. Ya. Iya. Kemudian buat sang adik, kuatkan dia. Walaupun kita sudah nggak punya orang tua, kita masih punya Tuhan di surga. Kenapa masih minder? Ya. Iya, Pak. Iya, baik itu saja. Tuhan berkati. Amin. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, dan mungkin di belakang Mbak yang tadi bisa langsung masuk saja. Halo, Shalom, selamat siang. Shalom, selamat Iya. siang. Iya, silahkan langsung Ibu. Ya, saya punya anak laki-laki Iya. sudah menikah, Ya. anaknya satu, Ya. sudah 2 tahun kehilangan pekerjaan Baik. dan tidak bekerja, Ya. hutangnya banyak, Hutangnya banyak. juga matanya Ya. karena kelainan penglihatannya terganggu. Baik. Itu kelainan mata sudah pernah diperiksa Kak Bu? Apakah glukoma atau apa? Retinitis pigmentosa, Pak. Oh, retinitis, baik. Oke, ada masalah di situ ya. Ya, Iya. Baik. Kemudian saya mau tanya, Bu, itu anak nomor berapa ya? 1. Nomor 1. Baik. Kita akan berdoa, Bu ya. Ya. Nanti kalau ada pernyataan Tuhan, saya akan minta Pak Markus menolong kita untuk membawanya dalam doa ya. Ya. Baik. Bapak di surga, kami tidak punya jawaban karena kami hanya hamba-hamba. Tetapi Tuhan kami selalu punya jawaban. Kami tidak mengenal ibu ini, tetapi Engkau Tuhan kenal ibu ini karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Kami mau berdoa Tuhan buat putranya yang sudah cukup lama tidak bekerja, dan saat ini sudah banyak berhutang kemana-mana. Bapak, adakah sesuatu yang Kau ingin sampaikan? Adakah sesuatu yang Kau ingin nyatakan, Tuhan, baik tentang putranya maupun tentang ibu ini, Tuhan Yesus, yang bisa menjadi jawaban, yang menjadi petunjuk, Tuhan Yesus. Kami tidak berdoa buat pekerjaan yang baru, tapi kami berdoa ada kehalangannya, adakah sesuatu yang perlu dibereskan yang membuat Tuhan tidak bertindak, sehingga pada saat dia mengadakan pemberesan Tuhan bertindak. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ibu, Ya. maaf kalau saya mungkin bicara agak tajam Ibu ya. Tapi karena Ibu juga tidak sebut nama dan lain-lain, saya lebih leluasa. Karena kalau saya sebut nama, saya nggak bisa ngomongin dengan leluasa ya. Saya tidak tanya, Ibu juga tidak usah jawab Ibu ke gereja mana, itu tidak perlu. Tapi saya kok mendapat
begini pernyataan, kok ini Kristen turunan Bu, bukan lahir baru. Itu saja. Jadi yang saya dapat, mohon saya tidak dijawab karena ini agak sensitif. Misalnya, saya bergereja di mana saya itu yang bukan saya permasalahkan. Tetapi Tuhan katakan anak ini bukan Kristen turunan. Jadi bukan dia pribadi mengenal Tuhan, ya cuman dia beragama Kristen karena orang tuanya Kristen. Yang dimaksud itu anak saya apa saya ya Pak? Nah, kalau saya dapat kata Kristen turunan, apa yang Ibu dapatkan? Anak saya. Oke, benarkah seperti itu sebagai Kristen turunan saja, bukan Kristen yang lahir baru, mengalami perubahannya? Karena saya sudah Kristen lah, orang tua saya sudah Kristen, jadi saya Kristen. Ya. Apakah seperti itu? Ya kalau menurut saya gitu, soalnya kalau ayah ibu saya dulu tidak ke gereja. Baik, terus ibu ke gereja. Iya. Terus anak gimana? Jadi lahir baru kah dia? Ya berapi-api sama Tuhan, ibadahnya baik. Ya, belum. Nah itu Tuhan bilang Kristen turunan Bu. Ya. Jadi dia ya cuman karena ibu saya sudah Kristen. Ya sudah saya jadi Kristen, sehingga Tuhan bilang ya ini Kristen yang suam-suam. Ya, kita akan berdoa Bu supaya di dalam keluarga ini ada kelahiran baru secara roh, ya menjadi Kristen yang benar-benar kenal Tuhan, menjadi Kristen yang rajin beribadah sama Tuhan, bukan sekedar beragama Kristen. Ya baik, Pak Markus akan pimpin kita dalam doa. Ya pokok doanya adalah supaya keluarga ini mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Yang pertama, yang kedua supaya keluarga ini, terutama putranya ini kenal Tuhan sungguh-sungguh, berapi-api sama Tuhan, bukan sekedar pergi gereja ya karena dilahirkan dari keluarga Kristen. Mari Ibu, kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Ibu ini beserta seluruh keluarganya Tuhan. Tuhan, biarlah Ibu ini dan beserta seluruh keluarganya boleh dilahirkan baru lagi Tuhan. Terima kasih, benar Tuhan. Mereka boleh menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Dan untuk putranya, pada khususnya putranya ini Tuhan, dia boleh meroleh kelahiran baru, dia boleh berapi-api, dia boleh mempunyai hati yang mengasihi Engkau Tuhan, seperti yang kasih-Mu yang sudah dicurahkan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka boleh berapi-api, mereka boleh punya cinta padamu yang begitu berkobar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Baik Ibu. Ibu ketinggal di sekitaran Solo kah? Atau di luar kota? Di Solo. Kalau bisa nanti putranya di Solo juga? Iya. Baik, kalau bisakah nanti putranya diajak ketemu saya? Oh bisa Pak. Iya, sore ya. Jadi ke Ramayana. Iya, nanti ketemu saya nanti ya. Tolong nanti juga diingatkan pengurus di sana. Saya yang tadi saya bawa putra saya. Kita akan doa khusus buat putranya Bu ya. Iya. Karena kan sudah 2 tahun ini, apalagi punya tanggungan anak istri ya. Iya. Supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan bukakan jalan. Iya. Baik, Tuhan berkati Bu. Lalu untuk matanya Pak? Matanya, ya saya belum doa buat matanya. Saya minta maaf Bu ya. Baik, kita mau berdoa buat matanya ya. Bapak Surgawi, matanya yang terganggu itu Tuhan, kami mau berdoa pada pigmentasi. Bapak, adakah sesuatu yang Tuhan ingin katakan tentang matanya? Apakah ini penyakit ada unsur genetiknya Tuhan, atau tidak ada unsur genetiknya tetapi ada sesuatu yang terjadi? Mari Tuhan, mari Bapak. Terima kasih, terima kasih. Amin. Ibu, maaf Ibu, saya mau tanya ya, tolong Ibu jawab dengan seadanya ya, apa yang ada. Walaupun Ibu cinta sekali dengan anak ini, tapi mohon dijawab. Ya, saya mendapatkan kata anak ini, walaupun dia tidak ekspresif, reaksi sekali kelihatan kalau tidak setuju atau marah, tapi sebenarnya anak ini cukup keras Bu. Diem tapi keras anak ini. Betul? Iya, dia diam Bu, enggak. Kalau ada kan orang keras tapi sambil marah-marah. Ini enggak, diam tapi keras. Itu yang menyebabkannya Bu. Waktu saya doa, Tuhan, kenapa anakmu ini kena? Tuhan bilang dia ini diem tapi keras karakternya. Ya, jadi nanti mohon dibawa ya Bu ya, kita akan doa buat dia ya. Baik, nanti saya tunggu Bu. Tuhan berkati. Terima kasih. Iya, baik sobat terkasih dimanapun berada, masih ada waktu untuk Anda berinteraksi di kesempatan siang hari ini ya. Kembali yang ditelepon, Bayu terima. Shalom, selamat siang. Langsung saja Ibu. Halo. Iya, silakan langsung ini Bu. Saya mau
keponakan saya itu matanya itu sakit, sering berair. Baik. Itu katanya itu air matanya itu ndak keluar gitu loh, ndak selantat buntet gitu loh. Sekarang begini Bu, ke matanya berair tapi air mata ndak keluar, dari mana airnya Bu? Jadi dari dalamnya itu nggak lancar sehingga keluar airnya tapi ndak bisa menguasai mata itu gitu loh. Jadi keluarnya di depan, di luar sehingga menutupi mata sehingga kadang-kadang matanya sampai ndak bisa buka. Terus pertanyaan saya sudah dibawa ke dokter lah berapa kali? Kemarin katanya itu buntet gitu loh. Terus katanya dokternya nanti ini baru kasih obat. Nanti kalau belum sembuh mau ditusuk apa digimanakan gitu. Oh iya, biasanya itu ada tindakan medisnya Bu. Ya, misalnya ada terhalang tuh akan dioperasi sedikit, dibuatkan lubangnya. Ya, seperti itu. Ya, sama itu ini mencari pekerjaan kok belum dapat ya Pak. Saya rasanya ingat Ibu ya, suaranya rasanya tidak asing ya di acara kami. Iya, baik. Kok belum dapat kerjaan terus? Kan dulu sudah saya sampaikan Bu, lah yang suruh berhenti dari kerjaan siapa? Iya kan? Tuhan bilang tetap ada di Solo, tapi bandel. Itu ibu tantenya sudah ngomong jangan gitu, tapi dia nekat. Ini nah, saya minta. Sekarang gini loh Bu, ya kalau sekarang setiap kali kita bikin salah, ya, terus kita langsung ditolong Tuhan, nanti tidak pernah kapok loh Bu. Akhirnya itu tidak kapok tua, tapi kapok lombok Bu. Kapok lombok. Iya, nih kapok tua bener-bener kapok Bu seumur hidup. Iya kan? Iya. Nah ingat Bu ya, waktu orang Israel berbuat salah sama Tuhan, mereka sembah berhala ya kan, belum menyembah Tuhan. Di zamannya Nabi Yeremia kan, terus Yeremia bilang kamu akan dibuang ke Babel 70 tahun, betul? Betul. Nah sesudah sampai Babel kan, namanya orang sudah kena hukuman, kena derita, biasanya kan berubah Bu, bertobat. Langsung ditolong enggak Bu, enggak jadi 70 tahun. Tetap 70 tahun kan? Sebagai tantenya itu saya juga merasa kebingungan loh Pak. Loh ya pasti toh Bu. Sekarang kan intinya satu. Iya. Kalau anak ini langsung ditolong besok tidak pernah kapok Bu. Kadang-kadang Tuhan juga perlu mendisiplin kita supaya kapok. Supaya kapok. Karena kan anak ini maunya sendiri, sudah dibilang tidak boleh pindah, tetap nekat pindah lah. Sekarang kerjaan tidak dapat, terus nggak gimana? Langsung Tuhan tolong. Oh besok berani lagi dia Bu. Iya. Iya sama lah Bu. Seperti misalnya kalau kita sudah nikah toh, kalau kita lagi jengkel sama pasangan kita, kadang-kadang kan tidak mau langsung, ya sudah aku minta maaf, ya sudah langsung baik. Kadang-kadang kan besok pagi baru baik ya. Kenapa seperti itu? Bukan karena kita dendam toh Bu. Iya kan? Enggak, pokoknya tak. Bukan karena kita marah kan, kalau dia minta maaf kita maafkan. Tapi kalau terlalu cepat kita maafkan, kita tak khawatirnya besok dia buat lagi. Kan begitu rata-rata toh Bu. Iya toh. Ini sudah ini saya itu jadi kepengen ke Ramayana, tapi saya itu kecelakaan Pak. Waduh. Kaki saya ini. Kena apa Bu? Kemarin keserondol bis. Waduh. Kok hebat sekali Bu. Saya masih hidup, ini pertolongan Tuhan loh Pak. Oh gitu, supaya bisa mendoakan ponakan ya. Iya. Itu busnya yang salah atau kaki ibu yang salah? Ya nggak tahu ya. Tapi biasanya kan kalau di Indonesia, kalau orang ditabrak sepeda motornya yang salah. Walaupun orangnya nyebrang sembarangan, gitu. Terus kalau sepeda motor ditabrak mobil yang salah, kok nabrak yang kecil, gitu. Terus kalau mobil kecil ditabrak bus yang salah. Kadang-kadang begitu pandangan masyarakat Bu. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi dia ada bus lewat, dia main jalan aja, percaya istilahnya apa? Wah, aku sering nonton wayang Gatot Kaca, gitu. Obat kawat palu musi, belum tentu. Ya, jadi sekarang ya kita Tuhan doa supaya Tuhan buat anak ini mengerti, supaya besok-besok kapok. Kalau langsung ditolong biasanya kasarnya bahasa Jawa Timurannya ngenteng no Bu. Ya, baik, tentang mata kita tidak doakan khusus ya. Tapi kan ada tantenya ini yang suka kuat doa. Iya, biarlah tantenya yang terus berdoa buat. Iya, baik, itu saja Bu. Semoga cepat sembuh kakinya. Dan mohon lain kali jangan dicoba lagi. Ya, cukup sekali saja karena bus itu berat. Ya, kalau bus-busan dari plastik itu silakan Bu, mainan anak-anak dilindas 100 kali pun aman. Tapi kalau bus beneran ya jangan. Ya. Baik, itu saja Bu, Tuhan berkati. Semoga bulan depan bisa hadir dengan kaki yang sehat. Amin. Ya, Tuhan berkati. Amin.
Iya, dan kembali lagi di 0271735792. Untuk Anda yang ingin didukung dalam doa bisa langsung bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Halo Shalom, selamat siang. Halo. Ya, langsung saja. Selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Iya. Ini keluarga adik saya yang di luar kota. Baik. Itu di hari-hari tuanya kok selalu ada masalah ya Pak ya? Hari tuanya? Waktu hari muda enggak masalah, Bu? Ya, nggak tahu ya Pak. Tapi ini selalu ada problem terus-menerus. Iya. Baik, kita akan doa, Bu ya. Dia kena baik. stroke. Iya. Mereka masih lengkap suami istri, keluarga? Ini ipar suaminya. Oh, gitu suaminya. Ya. Oke. Keduanya anak ceweknya yang pertama sampai sekarang belum nikah. Umurnya kan sudah 35. Oh, umur 35. Baik, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Itu saja, jangan ditutup, Bu ya. Kita mau doa ya. Ya, biar jadi giliran. Tadi saya yang doakan, Pak Markus kemudian yang doakan, sudah ada pernyataan. Sekarang biar Pak Markus yang doakan supaya kenapa ini ya? Kenapa keluarga ini kok ada masalah terus ya? Terus kenapa kok sampai hari ini jodohnya kok jauh putrinya ya? Padahal usia sudah 25 ya. Kalau masih 35, kalau sudah masih 15 kan enggak apa-apa, Bu ya. Ya, ini 35 ya. Kalau masih 15 tenang, Bu. Ini wis ya 35 ini ya. Jadi kita akan doa. Mungkin ada pernyataan Tuhan mengapa kok keluarga adiknya ibu itu ya, ipar deh. Adik ya dengan suaminya. Berarti yang ibu kena suaminya. Iya, yang kena suaminya karena masalah terus dan putrinya ya. Kita akan berdoa, pokok doanya kiranya Tuhan nyatakan apa sih kenapa keluarga ini di hari tua kok masalah bertubi-tubi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak putri mereka kok Tuhan belum kirimkan jodoh. Ya, bila ada pesan tolong jangan dimatikan, Bu ya. Iya, baik, nanti Pak Markus yang pimpin kita dalam doa. Baik, Bu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa keluarga dari ibu ini yang di masa tuanya berbagai masalah terus datang silih berganti Tuhan. Juga pada ponakan dari ibu ini yang sampai hari ini belum mendapatkan jodoh Tuhan. Kami bawa mereka Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan sampaikan kalau ada teguran, kalau ada pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, amin. Baik, Ibu, saya mau tanya ya. Semoga Ibu bisa cukup dapat informasi tentang keluarga ini ya, keluarga adik. Tuhan bilang mesra itu perintah. Berarti keluarga sang adik ini rumah tangganya maaf kata, Bu. Ya, Tuhan kalau bilang mesra berarti maaf kata ini sepertinya ya enggak ada mesranya suami istrinya, Bu. Itu yang saya dapat. Entah ada jarak kah, ada beda pendapat terus menerus antara mereka sehingga tidak pernah bisa mesra. Itu yang saya dapat. Apakah Ibu tahu itu? Ya, gimana ya kalau suaminya yang saya tahu tuh orangnya tuh ya gimana ya Pak ya. Ya kurang, ya sebetulnya kalau keluarnya mesra tapi nggak tahu ya Pak ya. Kurang maunya kayaknya keras. Nah, iya. Makanya tadi Tuhan perintah waktu kita doa, Tuhan kenapa sih keluarga ini gini? Tuhan bilang, ayo mesra, itu perintah, Bu. Ini keluarga enggak ada mesranya. Rupanya antara suami istri ini hubungannya enggak bagus, Bu. Kalau hubungannya baik kan berarti mesra, Bu. Iya kan, kalau rukun kan pasti mesra. Nah, kalau Tuhan sampai perintahkan mesra, mereka itu harus mesra. Nah, berarti ini, waduh, Bu, mestinya kan gini. Coba dulu waktu kita katakan awal-awal nikah kan masih beda pendapat ya, Bu ya. Belum saling mengenal sifat masing-masing ya kan. Nah, sesudah nikah puluhan tahun kan sudah bisa adaptasi, Bu. Oh, ngerti dia ini kayak gini, kita ngerti dia kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya kan perbedaan itu semakin berkurang karena sudah semakin ngerti maunya kan, sifat masing-masing. Lah ini udah umur segini tetap aja, Bu, keras-kerasan ini. Gitu. Tapi apa? Saya mau tanya, itu stroke-nya bisa sembuh enggak ya Pak ya? Jangan tanya saya bisa sembuh enggak, Bu. Kalau masalah bisa sembuh enggak, kalau masalahnya bukan di kami. Dimintain. Aduh, kalau udah telepon gitu saya juga gimana ya? Saya hanya bersabar. Tuhan pasti menolong. Hanya begitu. Iya, tapi sekarang satu tuh, Bu. Kan firman Tuhan tadi, Ibu dengarkah firman Tuhan tentang air dan salju? Kadang kan kalau air langsung, Bu, kalau salju bertahap.
Iya kan? Kadang-kadang ada teguran Tuhan. Tuhan bilang ayo lebih mesra. Maaf kata ini Bu ya, ini rumah tangga salah satu yang terlalu banyak ngalah Bu, yang satu jarang ngalah. Itu yang saya dapat. Iya Pak. Jadi yang satu ini ngalah terus terpaksa, yang satu ini nggak bisa ngalah Bu. Coba rumah tangga sama-sama ngalah kan enak Bu ya. Giliran ngalah pasti rukun kan? Tapi kalau satu saja yang mendem terus, wih sengsara Bu. Iya kan? Nah, coba nanti ibu tanya, ibu punya adik, keluargamu kayak jujur ngaku, kalian ini kok nggak bisa mesra, ayo kenapa? Masih ada masalah terus. Nah, Tuhan mau ayo mesra, ya, baik itu saja. Ya nanti dihubungi dulu ibu, ya. Baik, jadi tanya jelas, nah itu suruh perbaiki dulu. Ya, habis itu masalah sembuh enggak ya tergantung suaminya toh, masa istrinya terus yang ngalah Bu. Walaupun istilahnya ke surga katut neraka nunut, betul? Tapi ya masa terus di pernikahan jadi neraka Bu? Ya, jadi ya mestinya sudah semakin tua kan semakin bijaksana, semakin sabar, semakin ngalah, ya toh. Lah tapi ini kenyataannya enggak seperti itu Bu. Ya, jadi nanti tolong ibu minta informasi dulu ke sang adik dengan jelas. Ya. Nah kalau itu benar, baru kita bisa doakan atau ibu doa, Tuhan tolonglah iparku. Tapi sampaikan dulu ke dia teguran Tuhannya. Ya kan seperti ada yang Tuhan sembuhkan, Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kan ada yang ditegur begitu. Masalah sembuh sih tergantung Tuhan kalau Tuhan mau sembuhkan. Tapi yang jelas sekarang Tuhan tegur dulu supaya rumah tangga ini jadi rukun, jadi mesra, karena nggak ada mesranya Bu. Ya baik, Tuhan berkati Bu. Yang anak-anaknya Pak. Yang anaknya, baik yang putri yang 35 tahun. Baik, kita akan doa. Bapak Syukuri, kami tidak tahu mengapa putrinya sampai hari ini belum mendapatkan pasangan. Apakah dia pernah patah hati, kecewa sehingga menutup diri dan dingin, atau ada penghalang-penghalang baik dari sifatnya mungkin, atau hal-hal yang lain. Kami tidak tahu ya Tuhan, tetapi Tuhan tahu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Ibu, saya cuma dengar kata kerja apa ya? Apa yang ibu tangkap kalau saya dapat kata kerja? Apakah memang dia ini saat ini cuma pikirannya ke kerjaannya saja begitu? Kalau itu kurang tahu ya Pak ya. Tapi dia bekerja kan sekarang? Dia bekerja? Dia bekerja. Nah, ibu nanti tanya ya. Kenapa sampai hari ini saya dengar kata kerja? Bisa yang pertama fokusnya dia hanya memikirkan pekerjaannya, itu yang pertama. Yang kedua bisa dia tidak sama sekali merasa nyaman sudah di tempat kerja itu. Jadi banyak ngeluh kerja. Nanti antara dua itu Bu, mohon ditanyakan. Ya, baik, saya tunggu kabar selanjutnya Bu. Iya, baik. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Dan waktu terus berlalu, hanya tinggal beberapa menit saja. Kami boleh menyapa sobat terkasih ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan langsung kembali lagi. Ayo terima yang ditelepon. Halo, shalom, selamat siang. Iya, silakan langsung Pak. Ini Pak, saya mohon dukungan doa. Iya. Beberapa 2 tahun yang lalu tuh sebelum saya kerja sendiri itu kan ya pernah dapat waktu ibadah atau saat teduh untuk menulis renungan. Baik. Kemudian saya belum melakukan sampai sekarang. Apakah itu ada hubungannya dengan pekerjaan saya juga belum berjalan lancar gitu ya Pak? Baik, kita doa Pak ya. Saya tidak bisa jawab kecuali kita tanya Tuhan ya. Terima kasih. Iya, jangan ditutup Pak ya. Ya, kita akan berdoa tentang kenapa kok pekerjaannya dulu kan ikut orang istilahnya Pak. Nah, sekarang sudah mandiri, punya usaha sendiri. Tapi kok jalannya istilahnya tertatih-tatih Pak ya, kurang lancar. Ya, mungkin kenapa seperti itu. Ya, baik, kita akan berdoa biar Pak Markus yang bawa dalam doa memimpin kita. Apa sih penyebabnya kok dulu sudah sampai dari dulu ikut orang, kemudian sekarang sudah bisa kerja sendiri tapi kok tidak lancar pekerjaannya ya? Mungkin ada penghalang atau yang lain. Mari Pak, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak ini di hadapan-Mu Tuhan. Usaha pekerjaan Bapak ini sedang mengalami penurunan Tuhan. Belum mendapatkan suatu kelancaran.
kiranya Tuhan sampaikan apa yang menjadi penyebab daripada masalah ini Tuhan. Kalau ada teguran, Kau sampaikan Tuhan. Kalau ada pesan-Mu, Tuhan nyatakan. Kalau ada penghiburan, Engkau juga sampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Pak, saya mau tanya ya. Waktu kita berdoa saya dengar kata adik. Ya, nah yang pertama kalau kata adik itu bisa berarti ya Bapak punya adik, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak adalah adik di dalam susunan keluarga, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adik bisa tentang sang anak yang nomor berapa gitu, si adiknya bukan si kakaknya, antara tiga itu. Nah, saya mau tanya tentang adik, apa yang langsung terpikirkan waktu Roh Kudus bilang adik Pak, diingatkan tentang adik? Kalau adik itu kan saya anak bungsu Pak. Baik. Iya. Jadi bisa dua alternatif, mungkin kita sebagai anak bungsu atau saya punya anak yang bungsu itu Pak. Iya, baik. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau Bapak punya anak yang bungsu, apa yang menjadi beban hidup Bapak saat ini buat si bungsu? Tidak ada itu sama Pak. Sekali? Ya. Baik, berarti itu bicara tentang Bapak sendiri berarti ya, tentang adik itu ya. Nah, saya akan berdoa lebih lanjut lagi. Kenapa sang kakak ini ada mikirkan Bapak terus? Nah, saya mau tanya, Bapak punya berapa orang kakak ya? Dua orang saja. Semua, ya. Perempuan semua. Baik. Nah, kenapa saat ini Bapak terus dipikirkan oleh salah satu daripada mereka? Itu yang saya juga ingin tahu ya, kita akan berdoa lagi Pak ya. Iya. Bapak di surga, iya. Ada mengarah kepada Bapak ini sendiri sebagai adik. Dia memang anak bungsu, ada dua kakaknya. Kenapa Tuhan antara salah satu kakak ini banyak memikirkan dia? Mari Tuhan. Terima kasih. Amin. Pak, saya mau tanya ya, di antara dua kakak itu tidak pernah ngomong begini ke Bapak, nyampaikan sesuatu tentang begini, udah jangan terburu-buru, jangan nafsu? Belum benar Pak. Sama sekali. Ya, cuma kakak saya yang pertama itu selalu mikirkan saya untuk dulu dorong saya untuk kerja sendiri. Baik. Terus juga sekarang kan belum sesukses yang kita bayangkan. Iya. Nah itu dia sendiri juga sering bantu untuk sekolah anak saya. Iya. Ya. Baik. Iya, berarti kan selama ini makanya kata adik berarti kan, aduh adik saya kok gini keadaannya ya, kasihan adik saya begitu kan? Iya, tapi kalau saya dapat kata begini Pak, waktu Bapak keluar itu sudah direncanakan sangat matang kah, tapi apa ada unsur emosinya Pak? Karena saya dapat kata buru-buru ini. Ya, kita rencanakan. Kalau diomong mateng juga enggak, tapi juga buru-buru juga karena emosi juga enggak Pak. Iya. Ya, tapi kita waktu itu juga sudah berkumpul doa puasa juga. Iya. Pak. Kita setengah tahun itu Pak. Baik, kemudian keluar. Iya. Baik. Nah, waktu keluar di keluarga semua setuju Bapak mengambil langkah itu? Iya Pak. Sudah didiskusikan ya sama keluarga semua. Baik. Terutama istri sama anak-anak Pak. Sudah dukung. Baik, kita doa lagi kalau gitu Pak ya. Baik, Bapak Surgawi, iya memang dia menjadi adik yang membebani kakaknya. Kakaknya seringkali memikirkan tentang kesejahteraannya. Kemudian apalagi yang Tuhan ingin katakan? Kenapa sampai hari ini sepertinya semuanya terganggu, tidak jalan dengan baik, tidak jalan dengan lancar? Mari Tuhan. Iya Bapak. Iya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin Pak. Amin. Saya mau uji apa yang saya lihat ya. Ya tentu saja kita orang Kristen ini suka berdoa kan, tentu saja. Ya tentu saja juga baca firman kan. Tapi yang saya ingin tahu Pak, waktu Bapak berdoa itu berapa menit sih sekali doa? Sekali doa ya tidak tentu Pak. Ya. Kadang 15 menit, kadang cuma 10 menit. Baik. Jelas kurang dari setengah jam Pak. Iya, makanya saya mau uji Pak. Makanya saya tanya berapa menit Pak. Saya nggak tanya berapa jam. Karena waktu kita doa itu kelihatan sekali kehidupan doanya itu enteng sekali Pak.
bobotnya kurang. Iya Pak. Ya, Tuhan Yesus sendiri aja berdoa semalam-malaman kan? Iya. Iya, tapi waktu kita doa tadi saya lihat enteng sekali kehidupan doa itu. Jadi sekarang tolong ditambah Pak kehidupan doanya, jam doanya ditambah. Kan Tuhan sendiri bilang apa? Tidakkah engkau sanggup berdoa 1 jam? Iya kan? Iya. Berarti kalau doa di luar itu kan berarti nilainya 5, 4, 3, 2, 1 Pak kan? Doa minimal 1 jam itu yang nilainya 6 kan? Minimal nilai yang untuk naik kelas kan 6 Pak. Iya. Ya, jadi nanti itu Bapak tambah sendiri doanya ya. Dan terus doa, Tuhan jangan aku terus membebani kakakku. Ya. Ya, itu yang menjadi fokus. Pertanyaan awal tadi gimana ya Pak? Yang mana itu Pak? Masalah untuk, ya karena berapa kali Pak saya dengar khotbah, saya nonton TV atau apa, itu untuk menulis renungan itu loh Pak, di Tuhan benar itu benar suara hati saya sendiri atau memang benar dari Tuhan menginginkan saya seperti itu? Nah, sekarang gini Pak, kalau itu memang dari Tuhan kan Pak ya, Bapak harus menulis renungan dengan punya hidup doa yang benar, dengan kekuatan Tuhan, dengan pewahyuan Tuhan, dengan pengertian Tuhan. Kalau nanti Bapak tidak suka berdoa terus nulis renungan, itu banyak hal yang akan menjadi bermasalah Pak di renungan yang ditulis. Karena kita tidak membuatnya karena kita kenal Tuhan, kita tidak membuatnya karena kita bergaul sama Tuhan, tapi kita membuatnya ya karena kita merasa kita bisa. Itu bedanya Pak. Ya, jadi nanti Bapak sekarang ini tolong bobot doanya ditambah. Nanti Bapak akan, kalau memang itu dari Tuhan, dorongan itu akan semakin kuat. Ya, baik, itu saja. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk atensinya di kesempatan siang hari ini. Dan kembali Bayu Prima yang ditelepon. Halo, Shalom, selamat siang. Ya, lebih keras lagi, suaranya tidak jelas kami dengar. Halo. Halo. Iya, silakan Ibu. Jadi supaya nggak salah dengar. Nanti kalau salah dengar salah jawab Bu. Oh iya Pak. Iya. Saya mohon. Halo. Iya, silakan terus Bu. Kami dengar. Mohon didoakan. Iya. Untuk keluarga kami agar lebih dekat dengan Tuhan. Iya. Untuk lebih kami semua bisa melayani dan berkegiatan gereja Pak. Baik, itu saja. Saya mohon petunjuk untuk usaha apa agar saya bisa membantu ekonomi keluarga Pak. Baik Bu, begini saya mau tanya, pengertian keluarga kalau bahasa Indonesia kan agak rancu Bu. Oke. Iya, family pun termasuk keluarga, family jauh ya. Kalau di dalam bahasa Inggris keluarga itu adalah orang tua dan anak-anak itu keluarga. Di luar itu namanya relatif. Ya, namanya apa namanya? Kerabat. Kerabat. Nah, ini Ibu yang maksudnya keluarga adalah hanya keluarga dekat suami itu dengan anak-anak gitu yang maksudnya Ibu keluarga. Keluarga inti kan. Oh, keluarga inti, baik ya. Itu yang ingin. Mohon untuk bisa mau rencana operasi gigi Pak, mohon kelancaran untuk semuanya, kesehatan dan juga keselamatan. Baik, kita akan doa langsung Bu ya, karena waktunya sudah berselesai. Bapak Surgawi, mungkin ada pesan pun di tengah-tengah kami tentang apa yang menjadi pergumulan Ibu ini. Dia juga minta didoakan untuk operasi yang dilakukan, supaya operasi itu berjalan baik. Dokter-dokter diberikan hikmat, diberikan ketelitian Tuhan, dan diberi Tuhan menggerakkan tangan-tangan mereka yang mau operasi dengan benar, sehingga tidak ada efek samping, tidak ada masalah yang berkelanjutan sudah dioperasi, tapi bisa kau sembuh kembali. Bapak, mungkin ada hal yang kau ingin sampaikan tentang keluarga ini. Ibu ini ingin supaya semua keluarganya melayani Tuhan, semua keluarganya beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Ibu ini perlu dijawab, Ibu ini perlu diberitahu sesuatu, diungkapkan sesuatu. Tuhan, kami tidak tahu, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan yang Maha Tahu. Silakan Tuhan, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Ibu, ya. Maaf ya, silakan Ibu uji ya. Saya kok melihat secara rohani keluarga ini gersang Bu. Iya Pak. Itu yang saya dapat. Secara rohani gersang. Nah, apakah Ibu bisa mengerti ketika saya dapat kata gersang ini? Ya memang anak itu juga
saya merasa kurang dekat dengan Tuhan. Baik. Kurang tidak melayani, bisa ikut berkegiatan. Iya, ya sekedar jadi pengunjung ya. Ya, Iya. makanya saya ingin biar anak-anak itu bisa lebih mendekat sama ibu itu berkegiatan melayani Tuhan. Baik, kita akan doa kenapa anak itu seperti tidak begitu aktif ya Bu ya. Ya. Apakah ada kecewa, apakah ada suatu penghalangnya? Bapak Surgawi, mari di waktu yang sudah hampir selesai di siaran kami, mungkin ada yang Tuhan tidak katakan tentang anaknya. Mereka seperti tidak tertarik Tuhan akan kehidupan rohani. Mungkin ada suatu penyebabnya Tuhan Yesus. Mungkin ada sesuatu yang menjadi kausa daripada hal ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ibu, jadi saya mau tanya sekarang Bu ya. Ya. Kenapa sepertinya anak-anak tidak tertarik? Karena mereka merasa hidup ini sudah cukup kok. Nah, kami sebagai orang tua harus berpikir. Nah sekarang maaf Bu, saya mau uji dulu ya. Memang apakah sampai saat ini mereka kan tidak mengalami kekurangan, cukup-cukup saja hidup mereka secara materi dan lain-lain, sehingga mereka merasa sudahlah cari Tuhan gini-gini aja dah, semuanya cukup kok. Sebenarnya nggak terlalu itu ya Pak ya. Iya. Biasa-biasa aja. Biasa, tapi nggak pernah kurang dong Bu, sampai misalnya bayar uang sekolah terlambat 5 bulan, enggak kan? Ya, puji Tuhan. Iya. Baik, jadi gini, kenapa anak-anaknya tidak merasa perlu dekat sama Tuhan? Karena mereka sedang merasa aman Bu, merasa nyaman. Karena Tuhan sedang cukupkan semua yang mereka butuhkan. Ya. Ya, jadi nanti ibu doa khusus gini, Tuhan biarlah ketika Engkau cukupkan keluarga kami, justru kami semakin giat sama Engkau. Jangan pas habis sudah habis nggak ada apa-apa baru cari Tuhan. Iya, ya. Iya. Baik, itu saja. Tuhan berkati. Itu tadi untuk masalah mohon petunjuk saya apa yang sudah saya lakukan. Iya. Mendukung perekonomian keluarga bahagia saya bersama. Baik, kita akan doa ya Bu ya untuk mendukung perekonomian itu bagaimana ya. Baik, kita akan doa. Bapak, Ibu ini rindu supaya bisa menolong perekonomian keluarganya. Adakah suatu petunjuk buat hal ini? Kami tidak tahu apa yang dia harus usahakan, dia kerjakan, tapi adakah petunjuk dari Tuhan tentang kerinduannya? Kami tidak tahu apa jawaban Tuhan, apakah Tuhan setuju, tidak setuju, atau Tuhan suruh dia tunggu, atau Tuhan beritahu sesuatu yang harus dia kerjakan. Kami tidak tahu, tetapi kami berharap Tuhan memberikan petunjuknya. Mari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ibu, saya mendengar kata ikan. Saya tidak mengerti, Bu. Saya sudah nggak tahu. Iya? Iya. Ketika saya dengar kata ikan, apa yang Ibu tangkap? Kan macam-macam kalau usaha wanita kan, misalnya masak, usaha wanita misalnya jahit, macam-macam. Ini tiba-tiba saya dengar kata ikan, apa Bu? Kalau dalam hal memasak itu kan memang dia agak susah, jadi banyak orang yang ikuti masak saya itu. Baik. Tapi kalau untuk masalah masak khususnya ikan-ikan itu malah saya tidak pernah. Oh gitu. Ya. Tapi kalau masak-masak kan bisa. Masak-masak bisa. Baik, ya saya dengar kata ikan Bu. Oke. Berarti sekarang Ibu sudah bisa masak-masak yang lain kan sudah bisa. Ya. Nah sebelum Ibu mulainya belajar dulu masak ini mengelola ikannya Bu. Oh gitu. Iya. Jadi tentang masaknya bukan ternak atau gimana ya Pak? Saya tidak dapat kalau kata ternak Bu. Kalau ternak jelas Tuhan bilang mungkin pelihara ikan. Oh gitu. Iya. Tapi saya dapat kata ikan ya. Oh, iya. Tolong nanti ditambah dulu pengetahuannya sehingga lengkap Bu masakannya termasuk ikan-ikan. Ya. Ya saya pun kemarin saya baru pulang dari beberapa luar pulau itu tiap hari saya makan ikan bakar Bu. Oh iya. Tuhan Yesus pun sesudah dia bangkit kan dia makan ikan Bu. Iya Pak. Ya. Saya dengar kata ikan Bu. Jadi tambahkan belajar lebih lagi untuk ini dan silahkan buka ya. Ya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu. Dan ini penelpon yang terakhir ya Pak Asen ya, karena memang waktunya sudah habis untuk kita boleh bersama di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum berpisah seperti biasa, Pak Asen boleh mendoakan kita semua. Baik, Bapa di surga, terima kasih buat acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih buat pengertian daripada firman-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu yang mulia, jalan-jalan-Mu yang Kau sudah tetapkan. Buat kami mengerti rencana-Mu, masuk dalam rencana-Mu dan berjalan di dalam rencana itu.
Karena rencanamu begitu tinggi, luar biasa, lebih daripada yang kami rindukan, inginkan, harapkan, bahkan mungkin pernah mimpikan. Terima kasih buat rencana yang luar biasa. Berkati setiap pribadi yang ada Tuhan. Berkati semuanya, termasuk juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang bersama melayani, Pak Markus juga, Tuhan Yesus Pak Bayu juga yang bersama-sama melayani. Kau memberkati. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini, firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia, tapi akan berhasil melakukan apa yang Kau suruhkan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik sobat terkasih dimanapun berada, usai sudah kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam pendewasaan dan mujizat ya untuk hari ini, Rabu 16 September 2015. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan ketemu lagi di tanggal 14 Oktober 2015. Dan akhir kata diucapkan Shalom Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.